dengan Bunda Maria yang sudah disebut tadi oleh Bapak Markus Sunarto begitu dekat. Bahkan memang Santo Ignatius itu sangat devotif pada Bunda Maria, sehingga kita akan menemukan kehadiran Bunda Maria itu dalam berbagai tulisan Santo Ignatius Loyola, baik itu dalam autobiografi, baik itu di dalam latihan rohani, surat-surat Santo Ignatius, juga diarium spiritual ya, buku harian spiritual Santo Ignatius. Dalam konstitusi tidak disebut banyak, tapi juga ada disebut di sana. Baik, saya akan mengajak Anda semua untuk sedikit bernostalgia melihat apa yang menurut saya sudah pernah sebagian dari bapak-bapak yang di sini kenali di dalam perjalanan sebagai Yesuit dulu ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya tawarkan di sini. Pertama, mengapa Ignatius memiliki devosi sangat kuat pada Maria? Apakah itu hanya sekedar faktor kultural? Kemudian bagaimana peran Bunda Maria dalam hidup dan karya Santo Ignatius? Lalu bagaimanakah kedudukan Maria dalam latihan rohani secara khusus? Lalu yang terakhir, buah-buah apa yang dapat kita petik? Nah, untuk itu alur pembicaraan kita akan mulai dengan melihat bagaimana Maria dalam kehidupan Santo Ignatius sebelum pertobatannya. Kemudian Maria dalam autobiografi Santo Ignatius, lantas Maria dalam buku harian spiritual Santo Ignatius, dan yang terakhir dan yang sedikit lebih panjang nanti Maria dalam latihan rohani. Nah, kita lihat Maria sebelum pertobatan Ignatius. Bagaimana Ignatius mengenal dan memiliki devosi pada Bunda Maria. Nah, ayah dari Santo Ignatius, Don Beltran, itu adalah patron dari paroki di Loyola, sebuah desa kecil sebenarnya di utara Spanyol. Bangsawan, tidak tinggi tetapi bangsawan menengah bawah, tapi bangsawan, memiliki rumah kastil ya. Dan dia mengajarkan devosi, misalnya saja bahwa tiap hari Sabtu itu dipersembahkan kepada Maria. Jadi kalau di Indonesia dikenal Sabtu Imam, itu adalah tradisi yang sebenarnya sudah lama sekali, pada zaman Ignatius sudah ada. Kemudian ibu dari Santo Ignatius itu meninggal waktu melahirkan Ignatius. Lalu Ignatius diasuh oleh seorang babysitter, seorang Bask, namanya Maria Garin. Dan rupanya babysitter Ignatius ini sering pergi berdoa ke semacam tempat ziarah yang namanya Santa Maria de Olas, gambarnya ada di samping kiri itu. Anda perhatikan di situ bahwa yang figur Maria yang dikunjungi oleh Ignatius kecil itu Maria dengan baby Jesus ya, dengan kanak-kanak Yesus. Kemudian kakak ipar dari Ignatius dari keluarga besar ya, kakak iparnya yang bernama Magdalena Araus itu memiliki lukisan pewartaan kabar sukacita pada Maria yang ditaruh di atas altar kapel Loyola di rumah Loyola atau Puri Loyola. Di Puri Loyola itu juga terdapat patung Mater Dolorosa, akan saya tunjukkan. Patung Mater Dolorosa itu Maria yang ditusuk dengan pedang ya. Nah, maka Maria yang dikenal oleh Santo Ignatius sejak sebelum pertobatannya itu adalah Bunda Sang Putra yang terkait erat dengan misteri penderitaan. Nah, ketika Ignatius berumur belasan, dia dikirim untuk magang di istana yang lebih besar di Arevalo dan kemudian di Pamplona ya. Maka Ignatius ini sangat akrab dengan bahasa-bahasa feodal pada waktu itu. Maka biasanya Ignatius akan menyebut Maria sebagai Our Lady dan Yesus sebagai Our King. Dan devosi ini terus berlanjut juga di dalam konteks kehidupan Ignatius yang lebih sekuler, di dalam kehidupan istana yang lebih gemerlap begitu ya. Tapi Ignatius tetap devosi, maka Jumat dan Sabtu itu tidak memainkan musik ya. Jadi spirit keduniawian itu bercampur dengan spirit devosional. Memang Ignatius mengejar kemuliaan duniawi, tapi misalnya sebelum bertarung atau berduel, hal mana sangat biasa pada waktu itu tahun 1500-an ya. Ignatius biasanya menulis puisi atau doa pada Ratu kita. Paling tidak itu hasil studi dari Hugo Rahner, saudara dari Karl Rahner.
Nah, maka Ignatius tumbuh dalam keluarga bangsawan Basque di Spanyol Utara yang memang sangat Katolik pada waktu itu dan menghayati devosi populer. Di sekitar Loyola itu ada banyak tempat doa di mana orang memang berkunjung dan berdoa di depan patung Maria. Tempat-tempat yang sederhana itu juga ada ditaruh di sana patung Maria di mana orang bisa berdoa. Hal serupa bisa saya temukan misalnya di daerah Innsbruck di Austria, di gunung-gunung di Gunungan Alpen itu di atas puncak-puncak selalu ditaruh salib ya. Itu ekspresi dari devosi populer masyarakat Katolik di sana misalnya. Nah, maka lingkungan keluarga dan budaya setempat itu memang membentuk sensus religiosus Sant Ignatius ya. Jadi kepekaan akan perkara-perkara spiritual dari Ignatius itu tumbuh dalam lingkungan keluarga dan budaya yang seperti itu. Kebaktian atau devosi pada Maria Ratu kita yang disebut dalam bahasa Inggris Our Lady, itu tadi bahasa feodal ya, atau Notre Dame yang biasanya membawakan anak-anak Yesus. Ini membekas dalam diri Ignatius sampai mati, sampai mati. Jadi apa yang dia pelajari waktu kecil, waktu masih dalam lingkup di Loyola dan kemudian juga di dalam istana di Arevalo maupun di Pamplona, itu dibawa terus oleh Santo Ignatius. Saya tunjukkan di sini, ini adalah kamar Santo Ignatius di Roma. Jadi ketika nanti Ignatius membentuk Serikat Yesus dan menjadi jenderal, dia tinggal di kamar ini, kamar yang sederhana ini, dan di atas meja dia kerja itu ada gambar atau lukisan Madonna della Scrivania, yaitu artinya Maria Scrivania itu meja tulis ya, Maria Bunda dari meja tulis. Nah, itu sebelum pertobatan. Nah, sekarang kita lihat Maria dalam autobiografi, artinya pasca pertobatan. Nah, seperti kita ketahui dalam biografi Santo Ignatius tahun 1521, ketika dia berumur 26 tahun, itu terkena meriam waktu berperang membela benteng Pamplona, dan kakinya terluka, maka dia dibawa kembali ke Loyola. Dan di Puri Loyola itu tidak terdapat banyak buku. Ignatius mulai ingin membaca buku-buku tentang ksatria karena dia memang ingin menjadi seorang ksatria, ingin menjadi besar, menaklukkan seorang putri dan sebagainya. Jadi ingin membaca buku-buku yang heroik tentang para ksatria, tapi yang tersedia hanya buku Vita Christi tentang hidup Yesus dan buku Flos Sanctorum, kisah para santo santa. Ini saya sebut karena nanti ada kaitannya juga dengan misalnya mengapa Santo Ignatius sangat insis bahwa setelah Yesus bangkit dari antara orang mati menampakkan diri pada bundanya, meskipun itu tidak disebut di dalam kitab suci, tapi itu ada di dalam buku Vita Christi karangan Rudolfus dari Saksonia ini. Misalnya dalam autobiografi paragraf ke-10, pada waktu masih pemulihan di Puri Loyola, itu Santo Ignatius mendapatkan vision, ya, memiliki gambaran yang jelas tentang Ratu Kitra, ya, disebutnya sebagai Nuestra Señora dan kanak-kanak Yesus. Hal mana mendatangkan penghiburan pada Ignatius dan membuat dia merasa muak terhadap masa lampaunya, khususnya terhadap kehidupan seksualnya. Jadi ini adalah katakanlah awal dari pertobatan Santo Ignatius. Ignatius juga setelah membaca buku tentang hidup Kristus dan kisah para santo santa itu, mulai memperhatikan gerak-gerak batin dalam dirinya, artinya mulai memiliki perhatian pada perkara-perkara spiritual, mulai tertarik pada sabda-sabda Yesus dan sabda-sabda Maria yang dia temui dalam kitab suci. Maka dia memiliki kebiasaan baru, yaitu menulis semua sabda Yesus dengan tinta merah dan sabda Maria dengan tinta biru. Kemudian setelah akhirnya sembuh, Santo Ignatius ingin berziarah, mengadakan perjalanan menuju Montserrat di dekat Barcelona.
Tapi di dalam perjalanan itu seringkali Ignatius berhenti di suatu tempat ziarah, kapel atau gereja atau tempat ziarah untuk mengadakan tirakatan, berjaga semalam-malaman misalnya di kapel Aransasu. Ini adalah Nuestra Señora de Aransasu, di mana di depan patung ini Ignatius berjaga semalam-malaman. Kemudian di Nazaret, ia mengambil piutang dan membayar utang-utangnya, lalu sebagian dipakai untuk menghias lebih baik patung Bunda Maria yang kurang terpelihara. Itu diceritakan dalam autobiografi juga. Nah, ini perjalanan rute ya, Santo Ignatius dari Loyola lewat Aransasu, di mana dia berhenti berjaga semalam-malaman di depan patung Maria. Kemudian di Nazaret, di mana dia menghabiskan uangnya untuk memperbaiki patung Maria di sana, terus berjalan menuju Montserrat dan akhirnya Manresa. Nah, dalam perjalanan menuju Montserrat itu ada sebuah kejadian yang sangat menarik, dan sebagian dari Bapak Ibu mungkin yang pernah membaca autobiografi Santo Ignatius atau mendengarkan kisah hidup Santo Ignatius pasti tahu bahwa dalam perjalanan itu Ignatius berjumpa dengan seorang Arab yang mempertanyakan keperawanan postpartum Maria. Perawanan postpartum itu artinya begini, orang Arab itu tidak meragukan bahwa Maria antepartum atau sebelum melahirkan Yesus itu memang perawan, artinya dapat menerima bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Tapi orang Arab itu menyangkal kemungkinan bahwa Maria tetap perawan setelah melahirkan Yesus. Bagaimana Maria setelah melahirkan postpartum masih bisa perawan? Tidak masuk akal. Nah, terjadi perdebatan dan kemudian orang Arab itu pergi mendahului Santo Ignatius, dan kita tahu betul ceritanya. Ignatius setelah orang itu pergi merasa bahwa dia mestinya berbuat sesuatu untuk membela kehormatan Bunda Maria. Jadi timbul dalam dirinya keinginan untuk mengejar orang Arab itu, kalau perlu membunuhnya. Tapi dalam situasi keraguan-raguan di mana Ignatius belum bisa berdiskresi, belum bisa membedakan roh, dia mengambil keputusan berdasarkan apa yang dilakukan oleh keledainya ya. Kalau keledainya berjalan ke arah orang Arab itu, dia akan mengejarnya, kalau tidak tidak. Dan yang kita ketahui akhir ceritanya ternyata keledainya tidak mengambil jalan yang diambil oleh orang Arab itu. Maka Ignatius tidak jadi membunuh orang Arab itu. Seandainya keledainya mengambil jalan yang diambil oleh orang Arab itu dan Ignatius berduel dengan orang Arab itu, mungkin juga ya serikat Yesus tidak pernah akan ada. Who knows ya. Nah, kemudian akhirnya Ignatius sampai di Montserrat. Di sana dia berpuasa, mengaku dosa dan tirakatan sebagai ksatria. Dikatakan di dalam autobiografi bahwa di depan patung Black Madonna atau Maria yang patungnya berwarna hitam di gereja atau di tempat ziarah di Montserrat itu, Santo Ignatius berperilaku layaknya seorang ksatria ya. Dia tidak duduk, tidak berbaring, tapi kadang-kadang berdiri, kadang-kadang berlutut di depan altar Bunda Maria. Kemudian pedang dan belatinya digantungkan pada altar Bunda Maria sebagai simbol dari perubahan status hidup yang mau dia ambil ya. Artinya pedang dan belati itu kan simbol dari dirinya, statusnya sebagai seorang ksatria. Maka dia mau mulai suatu hidup yang baru sebagai seorang peziarah, tidak lagi mengandalkan pada kekuatan-kekuatan duniawinya yang disimbolkan dengan pedang dan belatinya, statusnya itu, tetapi sekarang ingin menjadi peziarah miskin yang hanya mengandalkan Tuhan saja. Maka juga diceritakan bahwa sehari sebelum pesta Santa Maria pada Maret 1522 malam hari, dia mencari seorang miskin lalu menanggalkan pakaiannya sebagai seorang bangsawan dan berikan itu pada orang miskin, lalu mengenakan pakaian dari karung ya. Nah, ini adalah tempat ziarah di Montserrat. Mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu yang pernah ke sana, di atas gunung batu yang memang sangat indah. Dan di sebelah kanan ini memang adalah patung Black Madonna ya, Maria
yang ditampilkan semuanya hitam bersama laki-laki di situ, kanak-kanak Yesus. Nah, kemudian dari Montserrat, Ignatius bergeser ke Manresa, sebuah desa pada waktu itu, dan dia mengalami pengalaman mistik yang membuatnya paham akan Trinitas, penciptaan, dan Ekaristi. Di sana dikatakan bahwa Ignatius melihat kemanusiaan Kristus yang tampak seperti tubuh putih, dan melihat juga Maria dalam rupa yang seperti itu. Dan dia mengatakan bahwa seandainya tidak ada kitab suci yang mengajarkan hal-hal itu, dia berani untuk mati, dia berani mati untuk itu, untuk keyakinan akan kebenaran mengenai Trinitas, kebenaran mengenai penciptaan, dan tentang Ekaristi. Nah, kemudian di Manresa, seperti banyak dari Anda ketahui, Ignatius berpuasa, berdoa, tinggal di dalam gua, mulai belajar secara lebih serius untuk membeda-bedakan roh, dan di situ pula dia mulai menulis draft dari apa yang kita kenal kemudian dengan sebagai buku latihan rohani. Menurut legenda, latihan rohani itu didiktekan oleh Bunda Maria, tetapi tentu saja itu agak berlebih-lebihan, tapi bahwa selama menulis buku latihan rohani itu Ignatius sangat berdevosi pada Maria, itu ya maka akan kita lihat nanti kehadiran Maria di dalam latihan rohani itu sangat jelas sekali. Dikatakan dalam kesaksian pada waktu proses kanonisasi Ignatius bahwa di Manresa itu Ignatius mengalami penampakan atau penglihatan vision tentang Maria lebih dari 30 kali. Nah, nanti akan kelihatan sangat jelas peran Maria dalam latihan rohani, yaitu sebagai interlokutor atau teman berbicara, bercakap-cakap secara rohani, dan juga sebagai pengantar rahmat, mediator. Nah, singkat cerita, setelah dari Manresa, kemudian ke Barcelona, Ignatius ada akhirnya akan ke Venesia di Italia dan akan berlayar ke Yerusalem untuk berziarah. Nah, sudah berziarah di Yerusalem karena tidak bisa menetap di Yerusalem, Ignatius kembali dan mulai studi di Barcelona, mulai belajar supaya dapat menolong jiwa-jiwa di Barcelona, di Alcalá, di Salamanca, dan akhirnya ke Paris. Nah, di Barcelona misalnya, itu Ignatius sering pergi berdoa di gereja Bunda Maria dari Laut, Santa Maria del Mar. Kemudian di Paris, itu Ignatius belajar teologi, dan di sana dia mengumpulkan kawan-kawan yang telah melakukan latihan rohani dan memiliki visi yang sama, membentuk sebuah kelompok yang masih sangat cair. Kemudian lama-lama kelompok itu menjadi lebih kuat ikatannya, karena pada pesta Maria diangkat ke surga, Maria Assumpta, seperti besok kita rayakan, di Montmartre, itu sekitar 1 mil dari Paris, Ignatius dan rekan-rekan itu mengikrarkan kaul kemurnian dan kemiskinan. Baru kaul kemurnian dan kemiskinan, belum ketaatan pada waktu itu karena belum membentuk ordo. Nah, pada akhirnya Ignatius menyelesaikan teologi dan kemudian ditahbiskan di Venezia, di Italia Utara, tahun 1537. Dan menarik bahwa Ignatius, kalau kita sekarang kan biasanya Romo yang baru tahbiskan langsung misa perdana di sini, di sana ya. Tapi Ignatius pada waktu itu menunda misa perdana karena kehendak dia adalah untuk bisa misa perdana di gereja kelahiran Yesus di Bethlehem. Jadi kembali ke Yerusalem, Church of Nativity di Bethlehem. Tapi tidak mungkin ke Yerusalem karena pada waktu itu Laut Tengah dikuasai oleh orang Turki. Maka Ignatius dan kawan-kawan pada akhirnya memutuskan untuk pergi ke Roma dan persembahkan diri pada Paus untuk diutus oleh Paus. Nah, pada akhirnya Ignatius akan persembahkan misa perdana 1 tahun setelah ditahbiskan di Roma, di kripta, jadi di bawah di Basilika Santa Maria Maggiore pada 25 Desember 1538. Jadi pada hari raya Natal. Ini bukan kebetulan juga, jadi memang Ignatius memiliki devosi yang sangat kuat pada Maria dan kanak-kanak Yesus.
Nah, ini saya tampilkan di sini kripta dari Basilika Santa Maria Maggiore di Roma ya. Ini di bawah altar utama. Jadi di bawah altar utama ada ruangan di bawah tanah. Mana di ujung, yang tampak di ujung itu adalah patung kanak-kanak Yesus yang ada di sebelah kanan itu ya. Saya tampilkan close up di sebelah kanan. Kemudian di depan patung kanak-kanak Yesus itu ada patung besar dari Paus Pius ke-9, yang menyatakan dogma Maria Immaculata ya, bukan Maria Assunta tapi Maria Immaculata di sini. Karena beliau sebelum mendeklarasikan dogma tentang Maria Immaculata berdoa terlebih dahulu di depan patung kanak-kanak Yesus dalam kripta ini. Nah, tapi dalam perjalanan dari Venezia ke Roma, Ignatius itu berdoa kepada Bunda Maria agar boleh ditempatkan bersama dengan Sang Putra. Nah, dan doa Ignatius itu terjawab ketika dia mengalami vision atau penampakan di sebuah desa kecil yang bernama Las Torta. Dalam gambar itu kelihatan bagaimana Allah Bapa menerima Ignatius untuk memanggul salib bersama Sang Putra dalam perjalanan Ignatius ke Roma. Maka di sini kita bisa melihat ada sesuatu yang dapat kita simpulkan bahwa dinamika penampakan yang dialami oleh Ignatius itu bertitik tolak dari penampakan yang merupakan peneguhan akan imannya yang personal, imannya sebagai pribadi, bergerak pada peneguhan, pada keputusan yang hendak diambil oleh Santo Ignatius. Nah, di Roma, Ignatius itu akan menerima dari keluarga Astali Kapel Maria della Strada yang tadi juga disebut oleh Pak Markus Sumarto ya. Nah, Kapel Maria della Strada ini yang gambarnya bisa Anda lihat di situ, Maria della Strada itu seperti itu. Kapel inilah yang kemudian akan ditransformasi, dibangun menjadi gereja Del Gesù yang sekarang masih ada. Nah, waktu menulis konstitusi Serikat Yesus sudah dipilih jadi jenderal tahun 1540, Ignatius juga banyak mengalami vision yang ia yakini sebagai peneguhan dari bagian tertentu dari konstitusi tentang bagaimana Yesus harus menghidupi kemiskinan dan seterusnya. Ignatius selalu memohon peneguhan. Dan kadang-kadang ia melihat Allah Bapa, lain kali ketiga pribadi Trinitas, lain kali Santo Perawan yang berdoa untuknya atau meneguhkan dirinya. Nah, di dalam sekarang Maria di dalam buku harian spiritual diary ya, buku harian, catatan harian Santo Ignatius yang ditulis di Roma waktu dia menjadi jenderal. Waktu dia menulis konstitusi sebagai jenderal Serikat Yesus, Ignatius sering menceritakan pergulatannya dalam buku diary itu. Di situ dia menyebut Bunda dan Putra sebagai dua pengantara doa, los dos mediadores. Bunda dan Sang Putra berkenan dan bersedia mengantarkan doa kepada Bapa. Suatu ketika Ignatius bahkan menangis karena dapat merasakan Bunda dan Sang Putra menjadi perantaranya dan merasa sangat yakin bahwa Bapa akan mengabulkan permohonannya. Maka bagi Ignatius, Maria itu adalah pintu rahmat, puerta de gracia. Nah, Ignatius menulis, selama menyiapkan altar, setelah mengenakan kasula dan selama misa, ada gerak batin yang sangat intens, mengalami penampakan Bunda Maria yang sangat jelas. Bunda Maria sangat berkenan pada Bapa. Aku melihat dan merasakan Bunda sebagai pintu pada semua rahmat, puerta de tanta gracia, yang aku rasakan dalam jiwa. Dan pada saat konsekrasi, aku melihat dagingnya ada dalam diri Sang Putra sedemikian diterangi sinar. Itu pengalaman mistik Santo Ignatius. Dalam konstitusi, Santo Ignatius tidak banyak menyebut Maria, tapi misalnya menyarankan agar para skolastik, para frater yang tidak harus mendoakan ibadat harian, seyogyanya berdoa pada Bunda Maria pada hari Minggu dan Sabtu. Atau misalnya para buder diharapkan untuk berdoa 1 jam dengan doa Rosario Santa Perawan Maria. Atau di dalam formula kaul, baik itu kaul profes maupun kaul pertama, kaul diucapkan di hadapan Bunda Perawan. Saya siapa namanya di hadapan Bunda Perawan,
dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat Maria dalam latihan rohani. Peran Maria dalam latihan rohani bisa digolongkan dalam dua hal, yaitu peran naratif, artinya Maria menjadi objek kontemplasi. Maria menjadi bagian dari kisah-kisah yang dikontemplasikan. Dan yang kedua, peran fungsional. Maria lebih menjadi interlokutor ya. Dengannya peserta retret mengadakan percakapan atau wawancara dari hati ke hati, cor ad cor loquitur ya. Nah, peran naratif. Jadi Maria hadir dalam kisah-kisah Injil yang harus dikontemplasikan dari inkarnasi sampai kebangkitan Tuhan. Misalnya pada waktu Yesus disunat, yaitu latihan rohani 266, di sana ditulis oleh Santo Ignatius, kanak-kanak Yesus dikembalikan kepada ibunya yang ikut menderita karena mengalirnya darah dari putranya. Kemudian ketika mengkontemplasikan seluruh sengsara Tuhan pada minggu ketiga latihan rohani, di sana peserta retret diajak untuk menimbang-nimbang kesepian Ratu kita. Ini dalam bahasa Spanyolnya selalu Nuestra Señora. Ratu kita yang ditimpa duka cita dan kelesuan. Nah, kemudian yang menarik adalah peristiwa penampakan Yesus yang juga dikontemplasikan dalam latihan rohani. Dalam Injil kita ketahui bahwa Yesus itu menampakkan diri pertama kali kepada Maria Magdalena. Tetapi Santo Ignatius itu menekankan di dalam latihan rohani bahwa Yesus menampakkan diri pertama kali kepada Sang Bunda, ya, Bunda Maria. Ada hal yang menarik di sini ya, di dalam ekspresi lukisan ini. Di dalam lukisan sebelah kiri, Yesus berkata, "Noli me tangere," ya, jangan pegang aku, Maria Magdalena ya. Tapi di sebelah kanan, menurut interpretasi sang pelukis, di situ Tuhan Yesus membiarkan dirinya dipeluk oleh bundanya. Nah, jadi meskipun tidak ada di dalam kitab suci kisah penampakan pada Bunda Maria, tapi sesungguhnya itu sudah ada di dalam tradisi sejak abad 4. Yohanes Chrysostomus atau Efrem dari Syria, seorang penulis Kristen dari abad 4, itu sudah mengatakan itu dan diterima oleh misalnya Albertus Agung atau Bernardinus dari Siena. Ignatius menulis menjelaskan keyakinannya itu. Meski tak tersebut dalam kitab suci, disebutkan bahwa Yesus telah menampakkan diri pada banyak orang. Karena kita menganggap kita punya berbudi seperti tertulis, tidak berbudikah kamu. Nah, penampakan pada Bunda Maria ini yang tidak ada di dalam Injil, itu juga diyakini oleh penulis buku Vita Christi yang dibaca oleh Ignatius waktu penyembuhan. Di sana dikatakan oleh penulis buku itu, sangat pantas bahwa Yesus mendatangi bundanya sebelum mendatangi orang lain, dan bahwa melalui kebangkitan ia membawa sukacita pada dia yang telah mencintai dia lebih dari semua orang lain, yang lebih merindukan cintanya, yang lebih berduka dibanding yang lain. Nah, jadi penampakan pada Maria di sini bukan perkara personal, tapi juga berdimensi eklesial, sebab Maria adalah model dan contoh iman gereja yang terartikulasi secara sakramental dan hierarkis. Peran fungsional. Nah, di sini Maria sebagai teman bercakap-cakap dan juga sebagai pengantara rahmat. Nah, ketika berbicara tentang 3 cara berdoa di dalam buku latihan rohani, Ignatius berbicara mengenai pengenaan panca indera ketika berdoa itu, dan secara khusus mengajak peserta retret untuk meneladan Ratu kita dalam menggunakan indera-inderanya. Maka di situ Maria ditempatkan sebagai teladan dalam berdoa. Dalam cara berdoa kedua dan ketiga, Ignatius mengajak peserta retret untuk meresapkan dalam makna kata-kata, tiap kata dalam doa Salam Maria dan Salam Ratu Bunda Belas Kasih. Ini Salam ya Ratu. Nah, kemudian peran krusial Maria dalam apa yang disebut dengan triple colloquium. Jadi sudah doa pada minggu pertama latihan rohani, Ignatius menyarankan agar peserta retret itu berbicara dari hati ke hati dengan 3 pribadi. Yang pertama Bunda Maria, supaya Maria memintakan rahmat pada Sang Putra dan Bapa. Berbicara dengan Sang Putra supaya Sang Putra mohonkan rahmat kepada Bapa.
dan berbincang-bincang dengan Bapa agar Allah Bapa itu menganugerahkan rahmat pada diriku yang sedang menjalankan retret. Nah, triple colloquium ini sangat penting untuk memohon rahmat tertentu, di mana secara natural di dalam diri kita ada resistensi, misalnya minta rasa sesal dan benci atas dosa pada minggu pertama. Di sini Maria dan Yesus bagi Ignatius merupakan dua pengantara istimewa. Tidak semua pengantara itu sama dan setara. Pengantara utama tentu saja adalah Yesus Kristus, dan posisi Maria sebagai pengantara ialah subordinat atas Yesus. Dan keduanya mengejawantahkan rahmat itu. Kalau Maria adalah manusia yang berkat rahmat Allah dijauhkan dari dosa, maka Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia sama seperti kita kecuali dalam hal dosa. Dan Maria itu penting sebagai pengantar rahmat, sebab pada Maria terdapat kepenuhan keteladanan dan pemahaman akan ajaran dan hidup Kristus. Hal mana mungkin bagi manusia. Maria adalah dia yang telah menerima rahmat yang kita inginkan dan ingin kita hidupi. Misalnya rahmat kerendahan hati. Dalam doa dan percakapan dari hati ke hati yang terstruktur, itu dibuat sedemikian rupa karena memang melibatkan baik peran Maria sebagai perantara maupun peran Maria sebagai teladan. Nah, kini semakin banyak orang Protestan juga yang mempraktekkan latihan rohani, retret Ignatian, karena retret Ignatian itu sangat injili, yang dikontemplasikan adalah kisah-kisah di dalam Injil. Ada pertanyaan, dapatkah percakapan dengan Maria itu diganti begitu saja dengan percakapan dengan Roh Kudus? Sehingga triple colloquiumnya dengan Roh Kudus, dengan Allah Putra dan Allah Bapa. Dan bukankah di dalam surat Paulus ditulis bahwa Kristus adalah satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia? Nah, memang Ignatius mengatakan bahwa latihan rohani itu harus disesuaikan dengan orang yang menjalankannya, baik dari segi umur, pendidikan, dan kemampuannya. Tetapi saya lompati saja. Terkait dengan triple colloquium ini, Ignatius tidak mengindikasikan bahwa bisa diganti begitu saja, karena baginya Maria dan Yesus adalah pengantar rahmat. Dalam Maria kita menemukan manusia yang telah diberkati dengan rahmat yang kita cari, dan dalam kemanusiaan Kristus kita melihat rahmat itu telah terwujud. Maka struktur dalam triple colloquium itu adalah imitasi dan mediasi, adalah keteladanan dan kepengantaraan rahmat. Mengganti Maria dengan Roh Kudus itu bisa problematis secara teologis. Jika retretan bercakap-cakap dengan Roh Kudus, mohon agar Roh Kudus minta rahmat yang dimaui pada Sang Putra, lalu Sang Putra mohon rahmat pada Bapa. Di sini Roh Kudus seolah-olah menjadi subordinat dari Sang Putra. Padahal ketiga pribadi itu, ilahi itu sehakikat. Roh Kudus dapat pula memberikan rahmat tanpa harus meminta pada Sang Putra. Yesus mohon rahmat bagi kita kepada Bapa sebagai pribadi ilahi, karena ia telah menjadi manusia sama seperti kita. Maka Yesus satu-satunya yang menjadi perantara bagi kita pada Bapa, karena ia telah berinkarnasi menjadi manusia dan mengalami kemanusiaan, agar manusia bisa mencapai keilahian. Dalam arti itulah Yesus menjadi perantara kita. Ada sebuah catatan tentang petunjuk untuk memberikan latihan rohani. Di sana ditulis demikian. Memang betul bahwa dalam kodrat ilahinya, melalui mana Yesus setara dengan Bapa, peran Kristus ialah untuk menganugerahkan rahmat dan bukan untuk memohonkan rahmat itu bagi kita. Tapi dalam kodrat manusiawinya, melalui mana Yesus tidak setara dengan Bapa, Kristus dapat memohonkan rahmat dari Bapa, dari dirinya sendiri, dalam kodrat ilahinya maupun dari Roh Kudus. Ini rumusannya agak teologis. Ini Ignatius dan Allah Tritunggal. Baik, sebentar lagi dan akan saya selesaikan. Buah-buah apa yang dapat kita petik dari mempelajari hidup Santo Ignatius dan hubungannya dengan Bunda Maria yang sangat kuat itu? Yang pertama, bahwa sensus religiosus, kepekaan spiritual, iman, dan devosi Ignatius pada Bunda Maria tumbuh dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kulturalnya. Karena Allah memang tidak menyapa manusia dalam ruang kosong, tetapi manusia dalam budaya tertentu. Allah menarik manusia kepadanya melalui orang-orang dan tradisi di sekitar kita.
Devosi Ignatius pada Maria semula bersemata-mata bersifat populer, bahkan bersedia untuk membunuh orang yang menghina keperawanan Maria. Tapi devosi itu semakin matang dan mendapatkan pendasaran teologis karena Ignatius belajar di Paris dan seterusnya, sehingga Ignatius meskipun teramat devotif pada Maria, tapi juga dapat menempatkan Maria pada posisinya yang pas, yaitu sebagai manusia yang dirahmati. Devosi yang bersifat afektif itu perlu diiringi dengan refleksi teologis yang rasional. Pengetahuan teologis yang rasional tidak memadai untuk hidup beriman. Iman tumbuh dalam relasi manusia dengan Allah, dan devosi yang melibatkan afektivitas membantu menumbuhkan iman dan sikap bakti kepada Allah itu. Bagi Ignatius, Bunda Maria adalah teladan untuk dicontoh dan pengantar rahmat yang dapat diandalkan. Devosi Ignatius pada Maria awalnya untuk mendapatkan peneguhan iman personal, namun devosi yang genuine pada akhirnya bersifat eklesial dan misioner, artinya mengundang orang untuk terlibat. Maka Ignatius mohon pada Bunda Maria agar ditempatkan bersama Sang Putra, dan dalam peristiwa Las Torta, Ignatius diterima untuk memanggul salib bersama Sang Putra dengan menyerahkan diri untuk diutus oleh wakil Kristus di Roma, di mana di situ Ignatius melihat Allah yang berkata, Ego tibi Romae propitius ero, aku akan berkenan kepadamu di Roma. Saya kira demikian presentasi saya cukupkan. Sekarang silahkan apabila ada pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan atau sharing, saya kembalikan pada Mas Abdi. Terima kasih Romo Dwi atas ceritanya yang sangat menarik. Saya kok jadi teringat pada, ya seperti kalau saya sendiri misalnya mau mendekati dulu waktu pacaran itu, yang saya dekati itu ibunya dulu sebelum mendekati dia. Jadi itu saya seperti sampai Ignatius mendekati ibunya, lalu kemudian jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Saya melihat sampai Ignatius ini mirip dengan kebanyakan dari kita. Kalau kita lihat banyak orang Katolik itu lebih banyak mengarahkan doa pada Bunda Maria, ya ini fakta ya gitu ya. Dan devosi itu sangat luar biasa ya Romo ya. Dibanding dengan devosi untuk pada Roh Kudus, justru malah tidak seheboh pada Bunda Maria. Jadi ya dalam doa yang tadi Romo sebutkan ada di prologium itu, Ignatius malah menganjurkan percakapannya dengan Putra, dengan Yesus sendiri dan Bapa, bukan dengan Roh Kudus. Ini kan luar biasa perannya Bunda Maria, meskipun ada beberapa alasan lain tadi ya, supaya tidak problematis dan lain-lain. Sebenarnya saya punya cerita, tapi saya rasa lebih baik Bapak Ibu dulu saja yang bertanya atau yang mau bercerita, silahkan. Mungkin ada kaitannya dengan tadi Romo sudah membantu dengan memberikan poin-poin reflektif ya untuk refleksi bagi kita. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, kalau ada yang mau sharing silahkan, bisa langsung atau bisa nulis di chat ya. Gitu. Kayaknya saya cek dulu di chat Romo, kayaknya belum ada yang bertanya nih. Ya. Kalau belum ada yang bertanya, devosi pada Maria itu sangat kuat ya, bahkan kadang dalam kenyataan ya, pengalaman saya di paroki misalnya, lebih kuat misalnya devosi pada Hati Kudus Yesus ya. iya. Misalnya saya waktu di paroki Kampung Sawah, itu kan di sebelah kanan altar ada patung Hati Kudus Yesus, di sebelah kiri patung Bunda Maria. Depan kedua patung itu kan ditaruh kotak amal ya, kotak sumbangan itu. Kotak amal. Berapa bulan sekali kan dibuka sama kosternya, dan kita bisa lihat di situ bahwa uang amal, uang sumbangan ya yang terdapat di kotak di patung Bunda Maria itu jauh lebih banyak daripada yang terdapat di dalam kotak yang ada di depan patung Yesus ya. Jadi memang banyak orang yang secara afektif itu lebih dekat pada Bunda Maria ya, untuk memohon rahmat-rahmat dari Tuhan. Oke, Romo. Ini sudah ada yang mau bertanya, Romo? Kayaknya sudah nggak nahan. Mas Yayang, silahkan. Silahkan Mas Yayang membuka video dan bertanya. Mas Yayang ini pengusaha kopi. Oh ya, mana Mas Yayang? Pengusaha kopi ya. Mana Mas Yayang? Malam. Mas Abdi kedengeran nggak suara saya? Ya, kedengeran. Romo dengar nggak? Dengar, agak kecil tapi dengar. Agak kecil. Dengar ya. Agak kecil ya. Oke. Saya agak dekat dikit. Jadi gini,
kalau melihat perjalanan Santo Ignatius bersama Bunda Maria itu kan devotifnya luar biasa. Sekarang kalau kita mau bagaimana mengimplikasikan devosi kita kepada Bunda Maria itu ke dalam kehidupan kita saat ini. Perbedaan abad-abad yang dulu waktu zaman Ignatius dan perbedaan abad dengan kita hidup zaman sekarang kan udah berbeda. Jadi maksud saya adalah bagaimana kita menempatkan Bunda Maria secara proporsional, secara devotif juga dari hati kita yang kalau bisa lebih genuine bahwa kita beriman kepada Tuhan dan berdevosi kepada Bunda Maria, sehingga kita bisa menulis perjalanan hidup kita sendiri dalam bimbingan ilahi bersama Bunda Maria. Mungkin kita mau menganalogikan bahwa Ignatius bisa menulis perjalanan hidupnya bersama Bunda Maria dengan rasa devosinya yang begitu besar. Kita pun sebenarnya harus bisa menulis perjalanan hidup kita sendiri bersama Allah. Tapi bagaimana menempatkannya secara proporsional dalam kenyataan hidup kita sehari-hari sebagai orang awam, sebagai orang yang bekerja, sebagai orang yang punya beban hidup dengan real, sehingga kita nggak ngawang-ngawang berdoa itu rosario sebagai sebuah kewajiban bahwa kalau habis rosario kita berharap beban hidup kita ringan. Jadi bagaimana menempatkan devosi kepada Bunda Maria secara genuine seperti yang tadi juga iman kita genuine kepada Allah, tapi Bunda Maria bersama kita dalam perjalanan hidup sehingga kita bisa mencatat perjalanan hidup kita sehari-hari. Demikian, Romo. Terima kasih Mas Yayang. Romo mungkin kalau mau menjawab, sebenarnya kita berharap Mas Yayang cerita sharing malahan. Iya, mungkin beliau juga punya jawabannya sendiri ya. Atau Mas Sabti juga punya jawaban. Artinya siapapun yang di sini boleh menjawab berdasarkan pengalamannya ya. Tapi memang kalau saya dari pengalaman paling tidak mendengarkan umat gitu kan ya. Ya umat kebanyakan kan dalam kehidupan sehari-hari sibuk dengan pekerjaannya, dengan urusan keluarga, urusan di kantor dan di masyarakatnya. Kebanyakan memang lebih mudah berdoa kepada Bunda Maria ya. Karena kan doa-doanya itu rumusannya juga lebih sederhana ya, Salam Maria atau novena 3 kali Salam Maria atau Rosario. Kalau di lingkungan-lingkungan itu kalau ini misalnya nih mau September ya, nanti ada BKSN Bulan Liturgi Nasional, kan ada pertemuan lingkungan ya, itu biasanya yang hadir sedikit sekali. Kalau pertemuan lingkungan membahas kitab suci, kenapa? Karena di situ biasanya disuruh sharing ya. Umat kita itu kalau disuruh sharing takut ya. Tapi kalau bulan Maria, bulan Mei, ada doa rosario dari rumah ke rumah ya. Tiap malam pun banyak yang hadir, itu jauh lebih hadir, lebih banyak yang hadir ya. Misalnya kalau di Keramat ya, rumah kami kadang-kadang juga dipakai untuk doa rosario. Itu yang hadir bisa 30-an orang satu lingkungan ya. Tapi kalau BKSN, Bulan Liturgi Nasional atau Advent itu ya, yang hadir paling 10 orang, 12 orang ya, sudah banyak. Jadi memang banyakkan orang merasa lebih dekat dengan Bunda Maria dan berdoa pada Bunda Maria itu lebih membantu untuk merasa dekat pada Allah sendiri. Jadi sejauh devosi kepada Maria itu menghantarkan kita untuk lebih dekat pada yang ilahi, saya kira sejauh itu masih proporsional ya. Dan kita tidak bisa menyangkal bahwa tempat-tempat gua-gua Maria ya di Jawa Tengah itu kan menjadi sangat populer ya, Gua Maria Kerep atau mana di Jawa Timur mungkin Posarang ya. Jadi banyak umat itu memang terbantu dengan devosi pada Bunda Maria, dan saya kira umat kebanyakan itu juga tidak bodoh dalam arti mereka tahu bahwa mereka pada Bunda Maria itu pada akhirnya mereka mengharapkan rahmat dari Allah Bapa sendiri ya. Jadi saya kira kebanyakan tidak ada problem secara teologis di situ ya. Itu tanggapan saya, yang lain bisa menambahkan dari pengalamannya atau. Ya, terima kasih Romo. Mas Yayang mungkin
saya bisa tambahin cerita sedikit ya, pendek aja, 1 menit. Saya punya pengalaman tahun 2020 itu, 2018 saya, ini sudah pernah saya ceritakan, saya mendapat tantangan untuk memegang satu media, dan menurut saya ini tidak gampang karena peringkatnya dari 30, bosnya minta, CEO-nya minta 5, peringkat 5. Saya dengan keyakinan saya bersedia, tetapi dalam hati saya, waduh gitu ya. Sebelum memulai, saya berziarah dulu ke Sendang Sono, ke tempat simbah saya. Di sana saya berdoa pada Bunda Maria minta tolong. Nah, ini saya tidak tahu apakah, tapi saya yakin karena Bunda Maria juga. Dalam perjalanan waktu setelahnya, akhirnya saya berhasil. Ya, artinya bukan karena saya sebenarnya ya. Jadi tantangan untuk menjadikan media itu menjadi nomor 5 ya, dari 30 menjadi 5 berhasil dan malah menjadi nomor 1. Ya itu cerita singkat saja. Semoga bisa membantu. Selanjutnya saya persilahkan Mbak Ning untuk sharing atau cerita atau bertanya. Hari Ning, Mbak Hari Ning mana tadi? Ya, makasih Mas Abdi. Mas Abdi makasih. Romo, saya mau tanya Romo, nggak berani sharing. Karena temanya Bunda Maria dan Ignatius Loyola, jadi Romo koreksi kalau saya salah, tapi saya sebetulnya minta di enlightenment, minta diterangi Romo. Kan buat saya Ignatius Loyola itu laki-laki yang merdeka, lahir batin. Nah, terus kemudian dari apa yang Romo ceritakan ke kami, semua sisi yang ada dari Bunda Maria itu sisi yang luhur, mulia, begitu Romo. Sedangkan ini interpretasi perempuan manusia saya, buat saya Bunda Maria itu juga persona yang merdeka dan punya pemikiran alternatif demi kebaikan. Itu sih itu kemanusiaan saya mengapproach Bunda Maria ya ya, memaknai Bunda Maria. Karena waktu Tuhan Yesus minta jangan ubah air itu jadi anggur sekarang, enggak, pokoknya siapin sekarang, nanti akan diubah gitu. Terus kemudian waktu Tuhan Yesus hilang dan kemudian diketemukan lagi di Bait Allah ya Romo, di Yerusalem, saya mikir itu kalau enggak anaknya nakal, ibunya di jalan ngobrol. karena anak saya juga satu laki-laki dan saya nggak pernah ngajari, pantang buat saya mengatakan kata takut saat dia masih kecil Romo. Jadi buat saya Bunda Maria itu juga punya sisi perempuan merdeka, perempuan yang punya pemikiran alternatif, perempuan yang juga bisa melihat kebaikan, tapi kebaikan dilihat dari sisi yang lain. Nah, sedangkan buat saya, orang-orang mau bilang apapun, Ignatius Loyola itu laki-laki merdeka lahir batin. Kok yang dari Romo jelaskan, kok semua yang luhur, yang mulia dari Bunda Maria? Nggak ada sih Romo, sisi Bunda Maria yang merdeka, sisi Bunda Maria yang selalu mencari hal-hal yang kreatif, yang inovatif, yang saya yakin itu tetap baik, Jadi saya cuma pengen kasih jalan dong. Kecuali tadi ada satu Santo Ignatius mengimajinasikan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri ke Bunda Maria instead of Maria Magdalena itu. Kalau buat kalau pemahaman saya benar ya Romo, itu buat saya itu satu-satu yang sangat monumental dari posisi Bunda Maria untuk Santo Ignatius. Tapi buat saya harusnya ada sisi Bunda Maria yang lain buat Santo Ignatius Loyola. Itu aja sih Romo. Maaf ya Romo, ini sangat manusiawi dan sangat perempuan dan sangat keseharian buat saya, tapi buat saya itu penting Romo. Makasih Romo, makasih Mas Abdi. Terima kasih Mbak Ning. Itu kan sebenarnya saya sedikit ke pengantar. Itu yang Romo sampaikan itu kan angle-nya dari sudut pandang Ignatius gitu ya. Tapi kalau mau sudut pandangnya Bunda Maria silahkan. Monggo Romo, monggo. Tadi apa yang disampaikan Mas Abdi, jadi karena topiknya Ignatius Loyola dan Bunda Maria, angle saya mengisahkan bagaimana relasi antara Ignatius dengan Bunda Maria. Tentu saja Bunda Maria, kalau kita sedikit keluar dari topik ya, sekarang kita fokus ke Maria. Tentu saja Maria adalah orang yang merdeka ya. Kalau Maria tidak merdeka, ketika malaikat Gabriel mendatangi dia di desanya di Nazaret, Maria tidak akan mengatakan ya pada tawaran untuk menjadi bunda dari Immanuel.
Mengapa? Karena kalau dikalkulasi secara rasional itu adalah sebuah resiko yang sangat besar yang bisa membahayakan jiwanya sendiri ya. Selain bisa mendatangkan aib ya, hamil selama belum bersuami. Tapi Maria adalah orang yang merdeka dan karena itu berkata ya, dan kemerdekaan itu muncul dari imannya yang mendalam pada Tuhan ya. Hanya karena Maria imannya sedemikian mendalam pada Tuhan, dia berani berkata, ya terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan Ignatius juga adalah orang yang merdeka, tapi kemerdekaan batin itu adalah suatu yang kalau kita mengikuti atau mendalami autobiografinya, kemerdekaan batin itu adalah sesuatu yang diperoleh lewat pergumulan rohani yang panjang. Sebelumnya Ignatius tertawan ya, tidak merdeka, tertawan oleh apa? Oleh ambisi duniawinya ya. Maka peristiwa pertobatan di mana dia mulai mengenal gerak-gerak batin yang lebih jernih di dalam dirinya, dan dia mulai bisa mengetahui mana yang dari Roh Kudus ya. Jadi meskipun tadi dalam percakapan rohani Ignatius dalam doa atau kontemplasi itu menyarankan agar peserta retret berwawancara dengan Maria, bukan berarti lalu Roh Kudus tidak mendapatkan peran dalam latihan rohani. Perannya sangat besar ya dalam pedoman pembedaan roh. Nah, ketika Ignatius mulai bisa membedakan roh dan bisa melihat manakah dari roh baik dan mengikuti itu, di situ Ignatius menemukan kemerdekaannya, kemerdekaan batin. Dia tidak lagi menjadi tawanan dari keinginan atau ambisi-ambisi duniawinya. Dari sisi Maria sendiri, memang Maria adalah bukan hanya wanita yang merdeka, tapi juga wanita yang kuat ya, wanita yang kuat, yang gigih ya. Seperti tadi Ibu katakan ketika di Kana ya, Yesus ketika diminta untuk mengubah air menjadi anggur, Yesus mengatakan Ibu saatku belum tiba ya. Tapi Maria bersikeras dan menyuruh para pelayan yang ada di situ untuk melakukan apa saja yang dikatakan oleh Yesus. Ya. Artinya sebenarnya di situ Maria sudah memenuhi sendiri apa yang kemudian akan disabdakan oleh Yesus ya. Ketoklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka kamu akan mendapatkan. Atau ketika Yesus berbicara mengenai bahwa kita kalau berdoa itu harus berani untuk apa ya, sangat insis ya pada Tuhan ya. Seperti seorang yang kedatangan temannya di waktu malam tidak punya roti lalu mendatangi temannya ya, meskipun malam-malam ya, tidak segan-segan untuk mengetuk pintu dan mengganggu temannya untuk mendapatkan roti demi menjamu tamunya. Yesus mengatakan kalau kamu berdoa seperti itu ya. Jadi insis. Demikian juga Maria di Kana itu sangat insis ya. Pokoknya Yesus harus membantu orang yang kesulitan ini. Dan wanita yang kuat karena misalnya ketika Yesus berkhotbah dikelilingi banyak orang, dikatakan di dalam Injil itu ibunya dan saudara-saudaranya mencari Yesus ya. Tapi kemudian di sana Yesus mengatakan siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku ya. Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa ya. Itu kalau bukan wanita yang gigih, yang kuat, sudah ditampar itu Yesus ya. Artinya kalau wanita yang temperamental, yang tidak bisa mengendalikan diri, yang tidak memiliki kebebasan batin, pasti akan meledak marah. Tapi saya kira Maria di situ memang orang yang memiliki kemerdekaan batin dan karena itu juga bisa menanggung kata-kata atau sabda Tuhan yang belum bisa dimengertinya itu secara sabar dan menyimpan segala perkara dalam hatinya ketika dia tidak mengerti. Justru orang yang memiliki kebebasan batin bisa melakukan hal semacam itu. Orang yang belum memiliki kebebasan batin biasanya akan cepat marah, tersinggung, dan seterusnya. Itu tanggapan saya. Oke, terima kasih Romo yang komplit tanggapannya. Ini ada pertanyaan dari, tapi sebelum masuk Mas Dedi, ada Mas Dedi 2 pertanyaan, tapi sebelum Mas Dedi saya bacakan dulu pertanyaan dari YouTube ya Romo ya. Silakan. Ini kebetulan peserta di Zoom ada 66, di YouTube ada 43. Ini dari Bu Margowati bertanya,
bagaimana menghadapi teman yang menganggap bahwa doa rosario itu sia-sia. Wah, ini dia agak jengkel nih. Gimana Romo? Harus Ya, gimana nih gitu? jadi kalau Mas Abdi tadi kan dirahmati dalam arti berdoa ke Sendang Sono ya, karena mendapatkan tantangan dari bosnya ya untuk menjadikan majalah yang atau tabloid atau majalah yang dipegang dari ranking 30 menjadi ranking 5 ya. Berdoa mungkin tirakatan atau apa, berdoa semalam-malaman atau berdoa rosario di Sendang Sono itu ya. Doa rosario, ya. Ya, Malam-malaman. dan doanya dijawab oleh Tuhan. Tentu saja jawabannya mengandaikan perjuangan dari Mas Abdi dan kawan-kawan ya. Ya, betul. Tapi bahwa doa itu memberi keyakinan ya bahwa apabila kita berusaha pasti Tuhan juga memberikan jalan kalau kita berusaha secara genuine ya. Tapi memang harus kita akui bahwa kadang-kadang dari pengalaman kita, Bapak Ibu juga pasti juga punya pengalaman, tidak selalu Tuhan itu berkata ya pada permohonan kita ya. Itu yang seringkali membuat kita mungkin kecewa atau kok tadi seperti yang dikatakan oleh penanya tadi, berdoa rosario kok sia-sia saja. Kita memang ketika berdoa itu harus selalu siap ya. Seperti kalau Anda mohon sesuatu pada orang tua kan juga tidak selalu dikabulkan karena orang tua punya pandangan yang berbeda ya, visi yang berbeda tentang apa yang baik bagi Anda. Demikian juga Tuhan punya pandangan yang berbeda kadang-kadang tentang apa yang baik bagi diri kita ya. Maka ketika suatu ketika apa yang menjadi ujub intensi kita tidak dikabulkan, meskipun kita mungkin sudah 9 malam terus menerus berdoa rosario novena ya misalnya, itu mestinya ya kita masih harus lebih bersabar ya, tidak ada hal lain yang bisa dikatakan ya. Seperti sebuah relasi, kita berelasi dengan orang lain, kita berelasi juga dengan Tuhan, dan kadang-kadang Tuhan punya visi yang berbeda tentang apa yang baik bagi diri kita yang mungkin belum dapat kita pahami. Mungkin dalam perjalanan waktu kita akan memahami mengapa Tuhan tidak mengabulkan pada waktu itu ya, misalnya ya. Itu. Jadi tidak perlu berkecil hati ketika apa yang menjadi intensi Anda belum dikabulkan. Tapi mohonlah dengan insist ya. Santo Ignatius juga begitu ya. Kalau apa yang dia mohon belum didapatkan, misalnya dalam latihan rohani dia juga mengatakan ya, kalau apa rahmat yang Anda minta belum diperoleh, tambahlah dengan berpuasa atau berpantang misalnya ya, atau periksa diri Anda lebih keras lagi ya, misalnya. Jadi mendesak Tuhan ya. Tapi ketika akhirnya Tuhan berkata belum ya, belum saatnya ya, kita juga perlu menerima itu ya. Itu dinamika relasional kita dengan Tuhan. Ya, terima kasih Romo. Ini sampai ada yang komentar nih. Doa kok sia-sia. Lah yang punya kuasa itu dan rencana apa itu Tuhan apa manusia? Seperti yang Romo sampaikan tadi. Selanjutnya ini pertanyaan Mas Dedi ini, katanya Mas Dedi nggak mau ngomong sendiri nih, saya bacakan ya. Ada 2 Romo. Ya, dalam latihan rohani kalau kita mengadakan percakapan kepada Allah, Putra dan kepada Ratu kita, pertanyaannya, kekuatan pribadi-pribadi itu dalam konteks pemahaman spiritualitas Ignatian, manakah yang secara paling efektif menyalurkan rahmat kepada manusia? Satu. Yang kedua, apakah dalam LR atau latihan rohani, rahmat dari Allah, Putra, Ratu, dan juga Roh Kudus rasanya berbeda? Misalnya kalau rahmat dari Allah itu rasanya lebih manis, dan rahmat dari Putra itu lebih asin, apakah bisa dideskripsikan seperti itu? Wah, ini pertanyaannya Mas Dedi lucu juga. Pertanyaan yang kreatif nih. Kreatif, Monggo. Ya, rahmat itu hanya dari Allah saja ya. Kita mengenal Allah Tritunggal, tapi pada akhirnya itu kan satu Allah. Jadi rahmat itu hanya dari Allah saja. Tidak ada rahmat dari Bunda Maria, itu tidak ada. Bunda Maria memohonkan rahmat pada Allah ya. Jadi rasanya mestinya satu macam saja ya. Tidak kalau dari Maria itu asin, dari Roh Kudus itu manis dan seterusnya. Itu. Lalu mana yang lebih efektif ya? Semuanya efektif ya. Semuanya efektif. Ignatius mengajak kita untuk
membeda-bedakan ya pribadi ilahi. Mungkin mengajari kita juga untuk tahu menempatkan diri ya, menempatkan diri. Kita berdoa pada yang lebih dekat pada kita. Ada satu hal yang belum saya katakan tadi, tetapi mungkin juga baik saya katakan di sini. Kan tadi saya katakan kalau Anda perhatikan dari gambar-gambar Ignatius dan Maria di sana, Marianya selalu Maria dengan baby Yesus ya. Kalau diteropong dari segi psikologis sebenarnya ada penjelasannya juga ya, ada penjelasannya juga. Selain tentu saja ada penjelasan teologis karena Ignatius sangat menekankan inkarnasi, artinya Allah yang menjelma menjadi manusia. Tapi tadi saya katakan di awal bahwa Ignatius itu ibunya meninggal ketika melahirkan Ignatius. Itu membuat Ignatius membawa perasaan bersalah juga pada keluarga besarnya, dan membuat Ignatius menjadi seseorang yang ingin berbuat lebih bagi keluarganya, supaya semacam mengkompensasi ya, karena dialah menjadi penyebab dari kematian ibunya itu. Maka ingin melakukan hal-hal yang besar yang menjadi kebanggaan bagi keluarganya. Maka spirit untuk magis ya, ad maiorem Dei gloriam, itu ada juga secara psikologis unsur dari sana. Ignatius adalah orang yang ngotot ya, ingin melakukan hal-hal yang besar untuk membuat keluarganya bangga. Itu ada aspek itu secara psikologis ya. Tetapi karena Ignatius itu kehilangan ibunya pada waktu dia masih kecil sekali pada waktu lahir, maka juga ada kerinduan pada sosok seorang ibu yang menyayangi anaknya ya, dan itu muncul pada devosi pada Bunda Maria dan kanak-kanak Yesus. Jadi Ignatius sangat dekat pada sosok Maria yang selalu membopong kanak-kanak Yesus, dan melalui sosok Maria itulah Ignatius memohon rahmat kepada Allah ya, supaya Maria menghantarkan permohonannya pada Sang Putra dan seterusnya. Jadi sebagaimana kalau di dalam keluarga ya, kalau Anda memiliki 2-3 orang anak, mungkin anak yang kedua itu lebih dekat pada ibunya, sehingga kalau memohon sesuatu kepada bapaknya itu tidak langsung, tapi kepada ibunya, minta tambahan uang saku misalnya. Jadi itu adalah hal yang sangat lumrah dalam dinamika relasional ya. Mohon pada seseorang yang secara afektif itu lebih dekat. Jadi demikian juga Ignatius sangat dekat pada sosok Maria, maka permohonan rahmat pada Allah. Jadi rahmat selalu dari Allah ya. Itu selalu lewat atau seringkali lewat Maria. Termasuk juga ketika menulis konstitusi ya. Entah untuk memutuskan sistem gubernasi atau bagaimana ketaatan mau dihayati, kemiskinan mau dihayati, untuk pokok-pokok dalam konstitusi itu selalu didoakan dan mohon terang pada Bunda Maria ya, mohon pada Bunda Maria agar memberikan atau menyampaikan pada Bapak apa kiranya yang menjadi kehendak Bapak untuk serikat misalnya. Jadi dinamikanya seperti itu. Memposisikan diri pada orang yang membutuhkan rahmat Allah ya, melalui perantaraan orang yang dekat di hatinya. Ada semacam itu. Itu dinamika keperantaraan ya, perantara, mediator. Itu tanggapan saya. Semoga cukup menjawab. Kalau tidak menjawab, mungkin ada yang lain yang ingin menjawab juga boleh ya. Ini saya tidak ingin memonopoli pembicaraan ya. Ya mungkin kalau ada yang mau nanggapi yang lain, terima kasih loh Romo. Ada nggak nih kalau ada yang mau nanggapi? Kalau nggak ada ya saya lanjutkan. Ada yang mau sharing nih Romo, atau mau tanya? Pak Alvin, monggo Pak Alvin. Pak Alvin tadi sudah. Suaranya belum dibuka Pak. Nah sudah, silahkan. Tapi kok belum dengar saya ya? Belum dibuka Pak? Belum unmute Pak. Nah sudah.
Sekarang Selamat malam Romo Dwi, selamat malam Pak Abdi, selamat malam. Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama menyangkut spiritualitas dan pertanyaan kedua mungkin menyangkut sedikit yang Romo Dwi filsafat. Spiritualitas ini saya sebenarnya baru pertama kali dengar nih bahwa ternyata Ignatius Loyola ini sangat dekat dengan Bunda Maria dan mengadakan devosi-devosi yang cukup baik dengan Bunda Maria, karena sampai sejauh ini saya pikir Santo Ignatius Loyola sangat maskulin karena dia seorang prajurit militer yang benar-benar dan saya lihat dari Yesuit juga benar sangat maskulin karena kebanyakan kan Yesuit itu melakukan karya-karya langsung dengan motto Ad Majorem Dei Gloriam. Nah, dengan adanya penjelasan Romo Dwi ini yang membawa unsur feminis ke Santo Ignatius Loyola, yang ingin saya tanyakan adalah devosi rosario apa yang dilakukan oleh Santo Ignatius Loyola, khususnya yang berkaitan untuk mengusir kekuasaan kegelapan. Seperti ordo-ordo lain kayak misalnya Fransiskan atau Dominikan, mereka menggunakan rosario untuk kekuatan spiritual untuk mengalahkan kekuasaan kegelapan. Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan kedua saya ini berbau filsafat yang mungkin nih sama expertnya Romo Dwi sekalian saya bertanya. René Descartes, filsafat modern kita, itu punya satu buku meditation. Nah itu saya dengar rumorsnya itu adalah hasil dari René Descartes melakukan spiritual latihan rohani Ignatius Loyola. Apa itu benar? Nah, kalau seandainya benar, Romo, bagaimana membawa suatu meditasi latihan Ignatius Loyola ini yang dari sifatnya religius ke arah Descartes filsafat yang sifatnya metafisika? Ini kan suatu yang berbeda banget, membawa dari religius ke arah filsafat. Di filsafat kan tidak ada arahnya metafisika. Ya, sekian itu aja pertanyaan saya, Romo. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Silakan Romo jawab langsung saja. Oke. Kira-kira Romo Mas Abdi mau ngasih pengantar? Nggak usah lah. Sudah jelas. Baik, kalau tadi Pak Alvin mengatakan apakah ada rosario tertentu yang diajarkan oleh Santo Ignatius ya pada para Yesuit misalnya untuk mengusir kuasa kegelapan gitu. Jawabannya tidak ada ya. Jadi Ignatius tidak mengajarkan bentuk devosi pada Maria tertentu. Memang Ignatius menulis dalam konstitusi supaya para bruder yang pada waktu itu tidak bisa membaca doa brevir ya, doa brevir itu doa ibadat harian, itu berdoa rosario. Tapi rosario yang dimaksud Ignatius ya rosario yang biasa itu ya, bukan rosario khusus. Jadi doa-doa yang diajarkan oleh Ignatius itu bentuknya lebih meditasi dan kontemplasi. Tentang bagaimana itu ya mungkin sebaiknya Pak Alvin mengalami sendiri ya, karena doa itu kan tidak untuk dibicarakan tapi untuk dilakukan ya. Jadi dengan mengalami sendiri berdoa secara meditatif dan secara kontemplatif akan tahu apa itu meditasi dan kontemplasi. Jadi tidak mengajarkan doa praktis lain seperti misalnya untuk mengusir kuasa kegelapan dengan rosario tertentu dan seterusnya, itu memang tidak ada. Kalau untuk mengusir kuasa kegelapan yang diajarkan oleh Ignatius adalah dengan membeda-bedakan roh. Kuasa kegelapan itu apa sih? Kuasa kegelapan kan yang membuat kita jalannya tersesat. Dan kita perlu mengenali lewat gerak-gerak batin ya, lewat perasaan-perasaan, dorongan-dorongan, niat-niat yang muncul di dalam diri kita. Maka Santo Ignatius memang sangat menekankan orang peka pada internal movements ya di dalam diri kita, dorongan, niat, kemauan, nafsu dan semuanya itu dikenali, mengarahkan kita kemana. Nah, roh jahat, kuasa kegelapan dikenali dari situ ya. Dan Ignatius memberikan pedoman-pedoman pembedaan roh ya. Saja itu perlu diulas tersendiri, mungkin juga pernah diulas di dalam Ignatian Talk di sini ya, soal pembedaan roh itu. Nah, kalau ditanya sarana apa yang diwariskan oleh Ignatius untuk mengusir kuasa kegelapan,
saya akan menjawab sarana yang diwariskan oleh Ignatius adalah cara berdoa, meditasi, dan kontemplasi, dan pedoman-pedoman pembedaan roh, supaya kita mengenali roh-roh yang mendorong kita untuk ke arah tertentu ya. Dengan mengenali dorongan-dorongan itu kita tidak akan jatuh dalam tipu muslihat, kuasa jahat atau kuasa kegelapan. Nah, kemudian pertanyaan terkait dengan René Descartes ya. Saya tidak tahu persis apakah René Descartes pernah melakukan latihan rohani Santo Ignatius, tetapi yang jelas René Descartes ini pernah sekolah di sekolah Yesuit, itu yang jelas. Maka ada probabilitas, ya, ada kemungkinan bahwa selama sekolah di sekolah Yesuit di Prancis itu, Descartes mungkin juga pernah diajak untuk ikut retret, ya, dan dalam arti itu pernah melakukan latihan rohani. Tapi sejauh mana pengalaman latihan rohani itu, pengalaman spiritual itu mempengaruhi gaya berfilsafat dia, yaitu saya kira perlu studi tersendiri ya. Tapi yang jelas, kalau tadi Anda menyebut metafisika, bukankah antara metafisika dan spiritualitas itu adalah dua hal yang jauh? Sebenarnya jauh dan tidak ya. Tidak dalam arti objeknya ya. Objeknya sama ya. Kalau metafisika itu kan membahas yang ada sejauh ada ya. Yang ada sejauh ada itu di dalam bahasa spiritual kan Tuhan sendiri ya. Jadi objeknya yang ada itu ya Tuhan itu sendiri. Tentu dalam bahasa filsafat yang bertitik tolak dari rasio murni, tidak mau mengatakan segera bahwa itu adalah Tuhan, tapi bahwa ada sesuatu daripada tidak ada sesuatu kan. Itu. Maka objeknya sebenarnya sama, dan dalam arti itu sebenarnya ada kedekatan ya. Karena mencari dasar terakhir dari realitas. Spiritualitas pada akhirnya juga mengarahkan orang pada dasar terakhir dari realitas, yaitu yang ilahi sendiri. Dalam bahasa filsafat adalah pengada yang pertama ya. Nah, jadi dari segi objek sama, tapi dari segi metode memang jauh ya. Filsafat Descartes bertitik tolak dari rasio ya. Kan menurut Descartes rasio, pengetahuan yang diperoleh melalui rasio itulah pengetahuan yang paling pasti ya, yang kebenarannya tidak diragukan. Karena panca indera itu sering menipu kita. Sementara pendekatan spiritualitas itu bukan pendekatan melulu menggunakan rasio ya. Orang yang menghidupi spiritualitas juga menggunakan pikirannya, tetapi juga mengembangkan daya-daya jiwa yang lain, penghendakan ya, afektivitas ya, hati itu. Jadi approach-nya berbeda. Meskipun pada akhirnya kalau berbicara mengenai metafisika yang di approach sama ya, tapi pendekatannya yang berbeda. Itu jawaban saya secara singkat untuk Pak Alvin ya. Kalau terlalu panjang nanti yang lain mungkin tidak nyambung. Ya, Mas Abdi sudah mengerutkan dahinya karena saya berbicara mengenai yang ada sejauh ada ini ya. Nanti lama-lama mengada terus nih. Yang lainnya malah mules nanti. Sudah Pak Alvin atau masih ada? Alvin berminat memang Descartes itu menulis Meditationes ya, judulnya memang meditasi ya, tapi isinya itu sebenarnya pemikiran filosofis. Ya mungkin lain waktu kita ngomongin yang filsafat Stoa gitu ya Romo ya. Itu dekat dengan Ignatian ya orang. Ada karena Stoa sangat mempengaruhi Santo Paulus. Iya. Ya itu nanti aja. Ini Mas Widyo nih nanya nih. Tanya apa nih? Kalau berefleksi dari relasi Bunda Maria dan Ignatius serta dinamika latihan rohani, apakah memang bisa kita simpulkan bahwa kekuatan spiritualitas Ignatian itu merupakan kolaborasi antara dimensi afektif dan kehendak kuat? Ada dimensi maskulin tapi juga feminin, dan di antara keduanya ada perbedaan roh. Gimana Romo pendapatnya? Ya, baik. Jadi ini lagi soal maskulin dan feminin tadi ya. Nah, ini juga tadi sedikit menanggapi yang Pak Alvin tadi ya.
Ignatius kan ksatria ya, yang mestinya macho ya, maskulin. Tapi ternyata di balik itu ada sisi femininnya juga, memang betul ya. Jadi di balik spirit untuk menjadi seorang ksatria, Ignatius ya, ingin berjuang demi kemuliaan Allah yang lebih besar, ternyata ada sisi-sisi kelembutan ya. Memang itu kenyataannya itu ya. Jadi saya kira juga dalam realitas orang tidak bisa, orang yang biasanya tampil garang sekalipun mungkin di balik layar juga memiliki sisi-sisi kelembutan ya. Karena afektivitas itu adalah salah satu dari kebutuhan manusia ya. Nah, maka sekarang terkait dengan pertanyaan Mas Widyo tadi ya. Dinamika dalam latihan rohani, dinamika afektif dan kehendak kuat. Jadi dalam latihan rohani di bagian pengantar itu memang Ignatius menulis ya, bahwa dalam latihan rohani kita menggunakan segenap daya budi kita ya. Ini latihan rohani saya untuk berpikir ya. Jadi akal budi ya. Jadi pada semua latihan rohani berikut, ini latihan rohani nomor 3 ya, kita menggunakan kemampuan bergiat budi. Jadi akal budi juga dipakai di dalam latihan rohani untuk berpikir dan kemampuan bergiat kehendak untuk mencintai, itu latihan rohani nomor 3. Jadi tentu kita berdoa dengan segala, kami menggunakan bahasa Ignatius, segala daya jiwa yang ada dalam diri kita. Yang di dalam doa Suscipe itu ya, ambillah dan terimalah itu semua yang dipersembahkan kan, ambillah semuanya, kemerdekaanku ya, ingatanku, pikiranku ya. Jadi kemampuan untuk berpikir, akal budi itu dipakai untuk mengembangkan kehidupan spiritual supaya balance ya, kehidupan spiritualnya ada landasan teologisnya yang kuat, supaya kita tidak menjadi fanatik dalam berdevosi misalnya, tetapi juga perlu mengembangkan aspek lain, kehendak, karena tidak cukup tahu ya. Kadang-kadang orang tahu apa yang baik tetapi tidak mampu mewujudkan atau melakukan apa yang baik itu karena di situ ada kelemahan kehendaknya. Sudah tahu yang baik itu tahu ya, dari segi kognisi ya, pengetahuan, tetapi tidak mampu melakukan itu di situ karena kelemahan kehendak. Maka latihan rohani Santo Ignatius juga mengundang kita untuk mengembangkan kehendak, salah satu kekuatan jiwa yang lain, dan juga ingatan, memori ya, dan juga daya afektivitas kita ya. Di dalam latihan rohani nomor 3 yang saya bacakan tadi, selanjutnya begini ya, selain kemampuan bergiat kehendak untuk mencintai, namun kita harus ingat bahwa bila dalam kegiatan kehendak kita menyapa secara lisan atau batin Allah Tuhan kita dan orang-orang kudus, dituntut sikap hormat yang lebih besar. Sikap hormat di sini sebenarnya sikap devotif. Dituntut sikap hormat yang lebih besar daripada bila kita menggunakan budi untuk mengerti sesuatu. Ini kan soal rasa hormat, ini kan soal afektivitas. Maka memang dalam latihan rohani kita dituntut atau diajak untuk berdoa dengan segenap daya jiwa yang ada, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menghendaki, dan kemampuan untuk merasa. Kalau Ignatius mengajak orang yang retret untuk berdoa dengan mengenakan panca indera adalah daya jiwa melalui mana manusia bisa merasa kan. Maka memang Ignatius ingin kita berdoa dengan segenap pribadi kita, seluruh pribadian yang ada pada kita dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk diatur ya, jangan lupa itu ya. Jadi pikiran kita, kehendak kita, dan rasa perasaan kita semuanya perlu diatur sedemikian rupa sehingga terarah kepada Allah. Itu Principium et Fundamentum ya, latihan rohani nomor 23 itu. Asas dasar. Itu asas dan dasar ya. Itu sebenarnya. Jadi memang sebetulnya mereka yang sudah mencari latihan rohani mestinya bisa menyeimbangkan baik kemampuan berpikir, kemampuan
berkehendak, penting kehendak kuat, karena kalau tidak ada kehendak kuat, pengetahuan akan yang baik tidak akan berdampak ya. Tapi juga kehendak yang kuat itu perlu didukung oleh rasa perasaan yang sejalan ya. Kalau saya hendak menolong orang miskin, tetapi saya tidak merasa tergerak oleh belas kasihan pada penderitaan mereka, ya akan sulit ya. Kehendak ada, tetapi akan lebih mudah kehendak itu diwujudkan kalau pada saat yang bersamaan saya juga merasa, nah ini perasaannya, tergerak kasihan pada orang miskin itu. Kalau semua daya jiwa bergerak secara teratur, maka apa yang menjadi tujuan kita menjadi lebih mudah dicapai. Demikian tanggapan saya. Oh ya, terima kasih Romo atas tanggapannya yang komprehensif. Ini ada pertanyaan lagi dari peserta dari YouTube. Ini dari Pak Cipto Wandowo. Mungkin tidak terlalu langsung tentang Ignatian. Ini dalam doa litani Santa Perawan Maria, begitu banyak sebutan untuk Bunda Maria, Bunda Allah, perawan yang setia, Ratu para malaikat. Apakah ini lebih menguatkan doa kita atau bagaimana, Romo? Sebutan-sebutan itu ya. Iya. Ya, kalau litani ya memang di situ panjang sekali sampai kadang-kadang terus terang saya juga menemukan sebutan Maria yang belum pernah saya temui sebelumnya ya. Maria ini doakanlah kami, Maria ini doakanlah kami ya. Ya itu karena memang orang atau umat beriman mengenali Maria dari segala sudut pandang ya. Misalnya di Spanyol itu juga menurut pembimbing rohani saya dulu waktu di Roma, yang kebetulan juga orang Spanyol, ya hampir semua desa itu punya pelindungnya ya. Tiap desa itu punya pelindungnya, patron. Ya. Itu biasanya Santo Santa. Nah, kalau di Spanyol itu banyak yang pelindungnya adalah Santa Maria, tetapi beda-beda satu desa dengan yang lain ya. Satu yang sini Maria Dolorosa, yang sana Maria Mediatrice, yang di sana Maria apalagi ya. Maria Bintang Laut, Maria Ratu Damai, Maria ini, Maria itu ya. Memang banyak. Tentu saja biasanya kalau sebutan-sebutan itu yang dipakai dalam doa-doa, litani dan sebagainya itu harus mendapatkan nihil obstat ya. Kalau di dalam konteks gereja lokal ya, diosesan atau uskupan, nihil obstat dari orang yang dipercaya oleh uskup untuk menentukan apakah doa litani itu, sebutan-sebutan itu sudah benar atau tidak. Jadi orang yang memiliki pemahaman teologi biasanya diberi wewenang untuk menentukan sebutan-sebutan tertentu. Karena orang kan mengalami Maria dari berbagai macam sudut pandang ya, maka ada sebutan yang bermacam-macam. Maka perlu diperiksa juga supaya tidak menjadi sewenang-wenang ya. Orang lalu bisa, misalnya tadi saya menyebut Ignatius punya patung di kamarnya itu, bukan patung, lukisan ya, Maria della Scrivania atau Madonna della Scrivania. Madonna itu Maria ya, bukan Madonna artis itu ya. Scrivania itu meja tulis. Meja tulis, betul, Scrivania meja tulis. Tapi bukan lalu berarti orang bisa sembarangan ya bikin judul sendiri, kan enggak juga ya. Artinya apa yang kita alami itu pada akhirnya memang harus diverifikasi ya, dikonfrontasikan dengan tradisi dan pandangan gereja supaya tidak terjadi sewenang-wenangan ya, masing-masing bikin titel sebutan sendiri-sendiri. Tapi mungkin kalau untuk doa sendiri nggak apa-apa kali Romo ya? Ya, doa sendiri, dan apakah doanya itu katakanlah benar atau tidak, pada akhirnya akan dilihat dari buahnya ya, dari buahnya. Apakah buahnya itu membuat orang ini semakin melayani yang lain ataukah tidak. Nah, itu yang akan pada akhirnya buah-buah dari doa itu yang akan dipakai untuk menilai orang ini doanya genah apa enggak genah gitu ya. Nah, kan ada juga yang mengklaim melihat Maria gini gitu ya, pada akhirnya hanya menyebarkan rasa takut di antara umat, kan ada juga. Ya. Maka buahnya apa ya? Oke, kita lanjutkan Romo, masih ada beberapa pertanyaan. Masih ya? Ya. Ada semangat sekali ya. Semangat ini karena temanya lain daripada yang lain soalnya Romo. Belum pernah kita bicarakan ini. Ini dari Pak Edi Bronx dan Pak Marno, satu pertanyaan.
Pertama, sembah bekti Ignatius pada Santa Maria tidak secara khusus terjadi dalam doa rosario, tetapi terutama dalam latihan rohani, vigil, dan ziarah sampai dengan vision-vision yang dialami. Ini kesimpulan dia. Benar, Romo ya? Ya, Benar begitu. betul, betul. Jadi dia ziarah, berjaga. Ya, saya juga sebenarnya agak bertanya waktu misalnya Ignatius berjaga semalam-malaman di Montserrat misalnya. Dia tidak duduk atau berbaring dikatakan demikian ya, tapi berdiri atau berlutut. Memang kita bisa bertanya doa apa yang disampaikan Ignatius di situ ya. Kalau saya mengimajinasikan ya secara merdeka, ada ibu yang berkata soal kemerdekaan itu, mungkin salah satunya juga rosario di situ, karena doa rosario itu kan sudah dari sebelum itu ya, zaman perang salib sudah ada juga doa rosario ya. Jadi mungkin juga di situ, karena kalau semalam-malaman kan panjang sekali ya itu. Saya pikir juga doa-doa lisan termasuk itu, karena jelas dalam konstitusi Ignatius menyarankan agar para bruder itu, karena tidak bisa bruder zaman dulu ya, kita bayangkan itu kan tidak bisa, dan mereka bukan klerus ya, bruder itu bukan klerus, maka secara kanonik tidak punya kewajiban untuk mendoakan ibadat harian ya, itu kan klerus yang secara kanonik itu wajib. Nah, bruder yang tidak wajib itu disarankan untuk berdoa rosario. Jadi Ignatius kenal rosario itu, maka sangat mungkin juga kalau dia berjaga semalam-malaman di depan patung Bunda Maria itu mungkin salah satunya juga berdoa rosario. Atau umat seperti Mas Abdi tadi yang punya intensi tertentu pergi ke Sendang Sono, di situ berdoa tirakatan, nah itu kan yang mudah ya kan, rosario ya kan, sampai tertidur mungkin ya. Saya tertidur itu biasa. Baru 5 kali salam Maria udah. Tapi itu juga rahmat kan, bisa istirahat. Rahmat kedamaian ya Romo ya. Iya. Nah ini ngomongin rahmat nih, ada yang nanya soal rahmat nih Romo. Rahmat dari Allah itu membuat kita bagaimana? Ah, ini banyak, ini tergantung permintaan kita. Ya. Mungkin Romo bisa jelaskan. Ya, rahmat. Jadi rahmat tentu saja adalah suatu yang baik ya. Tidak ada rahmat yang buruk, jahat, itu kan tidak ada. Rahmat adalah suatu yang kita minta karena mengembangkan hidup kita atau membuat hidup kita sebagai orang beriman itu menjadi lebih penuh. Ya. Tentu macam-macam ya. Ada yang mohon rahmat dalam berupa jodoh ya, ada juga ya kan. Bahkan ada saya kan tinggal di Keramat ya, ada gereja Fransiskan itu, Hati Kudus itu kan ada juga novena pada Antonius ya, Antonius Padua. Doa sebenarnya Antonius itu kan apa namanya, patron ya, pelindung untuk menemukan barang yang hilang ya. Termasuk di situ biasanya kalau novena itu tulang rusuk yang hilang, artinya jodoh yang belum ditemukan itu yang diminta ya, itu kan rahmat juga ya. Betul. Nah, itu kan rahmat juga. Jadi rahmat itu memang bermacam-macam tergantung pada keperluan dari orang yang meminta. Tentu saja Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu yang tidak baik, karena yang tidak baik itu bukan sesuatu yang rahmat ya. Nah, tetapi tentu saja gereja secara khusus menyebut adanya rahmat-rahmat tertentu ya, karunia Roh Kudus ya, misalnya kalau sebelum Pentakosta itu kan ada memohon 7 karunia Roh Kudus misalnya, itu juga ada rahmat-rahmat tertentu, kesabaran ya, rahmat cinta kasih, dan semuanya itu ada. Tapi semuanya adalah sesuatu yang mengembangkan hidup kita supaya hidup kita itu menjadi lebih penuh ya, sebagai orang beriman. Rahmat pasti itu. Rahmat adalah sesuatu yang buat hidup kita menjadi lebih hidup, kalau mau dikatakan demikian ya, atau kita hidup dalam kelimpahannya, dalam kepenuhan. Itu. Dan rahmat adalah sesuatu yang memang diberikan kepada Tuhan
dapat terjadi juga bahwa kita tidak secara eksplisit memintanya, tetapi Tuhan memberikannya kepada kita. Dan saya kira Bapak Ibu pernah mengalami juga diberi rahmat tanpa kita sendiri secara eksplisit memintanya. Ya, Romo, menarik sih sebenarnya Romo soal rahmat nih. Saya sendiri ya, terus terang baru menyadari tentang permohonan rahmat ya. Di dalam doa Santo Ignatius itu kan ada yang disebut dengan it quod volo kan ya Romo ya. Jadi saya mohon rahmat untuk apa gitu ya. Nah, itu baru menyadari pentingnya itu justru pada akhir-akhir ini, baru-baru beberapa tahun ini ya. Karena memang kita nggak bisa mengadakan sendiri istilahnya gitu. Misalnya tadi soal kesabaran. Dan ini banyak orang yang tidak sadar juga, atau mungkin bukannya tidak sadar, tapi dia merasa bahwa dirinya itu mungkin tidak sabar gitu, atau belum sabar, tapi tidak pernah memohonkan rahmat supaya bisa sabar seperti itu. Yang selalu dikatakan sabar itu ada batasnya gitu. Ya kalau dibilang sabar ada batasnya, ya terbatas akhirnya. Maka supaya tidak ada batasnya, maka mohonlah rahmat supaya sabar. Itu refleksi dan pencerahan yang saya dapatkan dari soal rahmat ini, Romo. Ya, terima kasih. Ini menarik ini. Saya menambahkan suatu di sini ya. Silakan. Karena Mas Abdi menyebut it quod volo ya. Jadi Ignatius memang sangat menekankan dalam meditasi dan kontemplasi itu supaya orang yang mau berdoa itu tahu betul rahmat apa yang dia mohon, sadar apa yang dia maui, apa yang dia mohonkan kepada Tuhan. Karena seringkali orang berdoa tetapi tidak tahu mau minta apa juga ya, berdoa begitu saja karena kewajiban misalnya ya. Menarik saya cerita sedikit. Mungkin banyak di antara kalian yang kenal dengan Romo Almering almarhum ya. Romo Almering ini seorang Yesuit yang dulu lama bekerja di ATMI Solo, Akademi Teknik Mesin Solo ya, dan membesarkan ATMI Solo. Ketika beliau masuk ke rumah istilahnya untuk para Yesuit yang sudah pensiun, yang sudah sepuh ya, yang dikenal dengan istilah Emmaus, beliau masih sering dikunjungi oleh umat ya. Lalu ketika berpisah itu umat kan biasanya berkata demikian ke Romo Almering, Romo tolong doain ya. Nah, terus apa yang dilakukan oleh Romo Almering? Romo Almering ternyata selalu siap dengan sebuah buku tulis dan sebuah pena ya. Ketika umatnya pamitan dan berkata, Romo tolong doain ya, mohon doanya Romo ya. Itu lalu Romo Almering akan menyodorkan buku tulis itu. Tolong tulis apa intensimu, artinya apa rahmat apa yang kamu mohon. Nah, kadang-kadang umat yang datang malah bingung ya. Tadi minta doa, tapi ketika disuruh menulis, kamu mau mohon rahmat apa? It quod volo ya, apa yang kamu maui. Nah, malah menjadi bingung karena nggak tahu apa yang mau dia minta kepada Tuhan. Maka penting untuk menyadari apa yang aku maui dari Tuhan, rahmat apa yang mau aku mohonkan kepada Tuhan. Nah, saking nggak tahunya Romo, ini ada nih cerita, ada ini kaitannya sama rahmat. Teman saya minta supaya dia bisa merasakan penderitaan. Wah, benar terjadi. Dia kaget ya, baru tahu bahwa oh iya saya pernah berdoa seperti itu. Dan memang rupanya yaitu namanya yang berdoa supaya dijauhkan dari penderitaan ini malah minta ini. Ada ya, benar ada menderita. Dan memang terjadi ini, saya tidak ngarang nih Romo, benar. Dan saya pernah ngalamin juga, ini kebetulan kaitannya sama Bunda Maria, ini mungkin teman-teman juga. Suatu ketika saya ikut retret di Cikanyere 2 kali ya. Yang pertama itu ikut ibadat Mater Dolorosa. Saya mohon rahmat supaya saya bisa merasakan kesedihan yang sama yang dirasakan oleh Bunda Maria. Dan yang terjadi apa Romo? Yang terjadi dari awal ibadat sampai terakhir itu saya nangis terus-menerus. Itu menurut saya luar biasa. Kenapa? Karena di ibadat yang kedua, ketika saya ikut retret setahun setelahnya, saya nggak bisa mau menangis-nangiskan diri, nggak bisa gitu. Itu seperti itu. Ya, oke. Ini selingan saja. Karena masih ada pertanyaan satu lagi nih dari Mas Dedi lagi. Mas Dedi ini rajin tanya ini. Apakah berdasarkan gerak roh, biar dikotomi dan disepotasi bahwa SY itu cenderung lebih maskulin karena semua anggotanya laki-laki, kapan SY akan menerima anggota perempuan? Tentu harus menambahkan klausul dalam konstitusi SY. Siapa tahu devosi Ignatius kepada Maria akan menjadi kontekstual saat ini.
Wah, itu menarik pertanyaannya Ya. Mas Didi. Mungkin nanti kalau anaknya Mas Dedi ngelamar masuk SI ini ya. Nah, kapok. Enggak, tapi gini ya, menjadi SI atau menjadi yang lain, Fransiskan, Dominikan, dan lain-lain sebagainya itu kan sarana melalui mana kita ingin mengabdi Allah kan gitu. Iya, Nah, iya. dan sarana itu kan sekarang banyak ya, termasuk kongregasi perempuan, kongregasi feminin yang menghayati spiritualitas Ignatian, itu kan tidak kurang-kurangnya ya. Kalau di Indonesia bisa saya sebut misalnya kongregasi JMJ, Yesus Maria Joseph, ini suster ya. Suster Ya. Yesus Maria Joseph itu spiritualitasnya spiritualitas Ignatian ya. Terus di Roma dulu saya juga mendampingi satu kongregasi yang spiritualitasnya Ignatian, bahkan susternya juga memiliki program tersiat sebelum kaul. Mereka memang tidak kaul akhir tapi kaul lokal, tapi sebelum kaul lokal tersiat. Mereka juga sekarang punya karya di Ruteng sana di Flores, itu kongregasi Lambung Kudus Yesus misalnya. Atau di Jogja itu juga ada Faithful Companion of Jesus, FCJ, itu suster FCJ, itu juga spiritualitasnya Ignatian. Jadi tidak perlu membuka Serikat Yesus pada kaum perempuan yang ingin masuk ya, kaum perempuan yang ingin melayani Tuhan dengan menghayati spiritualitas Ignatian sudah ada kanal-kanalnya ya, sudah ada kongregasi-kongregasinya. Jadi nanti kalau Yesus membuka kemungkinan bagi perempuan untuk masuk, wah malah tambah repot karena harus bangun lagi ini rumahnya, tambah ya, ini bagian cowok, ini bagian cewek, ikut nanti ya. Dan saya kira itu ya, jadi karena pertanyaannya agak bercanda ya, jawabannya gitu saja ya. Saya pikir mau ngomong apa yang serius. Iya, jadi nambahin siapa tahu laris ya. Tapi memang benar Romo, sekarang ini banyak teman yang memang apa namanya menggemari atau pengen benar-benar mendalami spiritualitas Ignatian. Bahkan para perempuan banyak sekali. Atau Saya, menjadi ya. awam terus bekerja di tempat Anda bekerja, tetapi bergabung dengan komunitas-komunitas yang mendalami spiritualitas Ignatian ya. Misalnya kalau yang muda-muda itu ada komunitas magis. Ini anak-anak muda profesional yang mendalami spiritualitas Ignatian ya. Atau untuk mereka yang lebih senior itu ada komunitas hidup Kristiani itu. Ya. Istilahnya itu CLC ya, CLC. Ya, CLC ya. Christian Community Life ya. Misalnya ya. Malah kalau mau menjadikan satu komunitas atau ini lagi nanti malah ribet malahan. Biasanya begitu ya Romo ya. Iya, itu mengapa Ignatius memutuskan untuk tidak menerima ya perempuan atau mendirikan secara khusus ordo untuk kaum perempuan ya. Meskipun dalam sejarah kita tahu pernah ada yang diterima dan sebagainya. Ya. Apakah itu juga kan mungkin juga kenapa Ignatius mendirikan kolese untuk laki-laki? Ada kaitannya? Iya. Mengapa kolese pada awal-awal memang untuk laki-laki juga harus kita lihat juga latar belakang budaya ya. Pada zaman tahun 1500 yang diberi kesempatan untuk belajar kan masih cowok ya, jangan lupa ya. Di Jawa pun ya. Ibu saya itu cuma sekolah sampai SMP karena kakek saya mengatakan kamu cewek ya, nanti kan ikut suamimu ya. Ngapain sekolah tinggi-tinggi. Nah, itu tahun 1900-an ya. Bayangin tahun itu. Ya udah Romo, nggak usah diperpanjang, beda topik soalnya. Kemana-mana ini. Kemana-mana. Bapak Ibu mungkin ada yang masih mau nanya lagi. Waktu sudah mau jam 9. Menarik sekali ngomongin soal Bunda Maria dan Santo Ignatius. Karena ini saya rasa memang kontekstual sekali atau relevan sekali dengan hidup kita masing-masing. Saya rasa kita bisa belajar dari Santo Ignatius bagaimana menempatkan Bunda Maria dalam hidup kita. Ya, kalau tadi Mas Yayang bertanya, bagaimana sih saya bisa merasakan pengalaman seperti Bunda Maria? Ya tentu saja kita mesti harus mendekatkan diri dulu. Artinya jangan jauh-jauh lah gitu, supaya kita kenal gitu ya. Kalau kita mungkin bertanya seperti yang sampaikan Mas Yayang, tapi kita nggak pernah doa rosario misalnya,
atau tidak pernah minta tolong kepada Bunda Maria, tentu saja kita tidak akan pernah mengalami pengalaman seperti Santo Ignatius. Saya rasa begitu ya Romo ya. Ya, Ya. setuju saja. Ya. Setuju saja. Karena kan itu relasi. Pak Winoto mau tanya kayaknya, angkat tangan tuh. Oh ya, oh monggo Pak Winoto, monggo. Wah ini mana Pak Winoto? Suaranya belum nyala Pak Winoto, audionya. Suaranya Pak. Ya. Katanya Ini. pernah mengatakan bahwa kalau doa rosario itu yang penting bukan Salam Marianya, tapi justru mengikuti peristiwanya, merefleksi peristiwanya. Sehingga kita itu rasanya hanyut dalam satu peristiwa itu, sampai pada suatu saat kita bisa menyatakan apa yang kita perlukan, Bunda Maria. Tolong, dan sebagainya. Apakah benar itu, Romo? Betul, Pak. Ketika Ignatius mengatakan bahwa para bruder itu diharapkan berdoa rosario selama 1 jam, itu Ignatius juga di dalam konstitusi ya, konstitusi Yesus, dia juga menjelaskan supaya para bruder itu merenungkan peristiwa-peristiwa dalam rosario itu ya. Artinya mendalami misteri-misteri hidup Yesus ya. Kan ada peristiwa sedih, peristiwa sengsara ya, ada peristiwa gembira, peristiwa mulia. Memang waktu itu belum ada peristiwa terang, karena peristiwa terang ini kan baru-baru ini ya. Baru ya. Tapi dengan mendalami peristiwa sengsara, merenungkan penderitaan, merenungkan peristiwa kemuliaan, sukacita, sedih, gembira, itu kan bagian dari hidup kita. Maka dengan merenungkan peristiwa-peristiwa itu, seringkali juga apa yang menjadi kebutuhan kita yang paling mendasar itu kadang-kadang juga bisa muncul ke permukaan ya. Kita menjadi tahu rahmat yang kita perlukan untuk hidup kita. Jadi memang betul dengan merenungkan peristiwa-peristiwa itu kita menjadi lebih masuk ya di dalam ya gerak spiritual itu ya. Jiwa kita menjadi lebih dekat dengan pribadi-pribadi ilahi di situ, Maria dan Yesus, dan dari situ mungkin kemudian apa yang menjadi kebutuhan kita, rahmat apa yang mau kita mohon itu akan muncul ya, akan muncul. Kalau orang tidak pernah merenung, berefleksi, diam ya, hanya hidupnya penuh dengan kebisingan, membaca ini, membaca itu, menonton ini, menonton itu, maka juga tidak pernah tahu apa yang dia sungguh perlukan. Ya. Mungkin dia tahu yang di permukaan saja, tapi tidak tahu apa yang sungguh-sungguh dibutuhkan demi kepenuhan hidupnya. Ya. Demikian tanggapan saya, Pak Winoto. Dan memang Romo, kalau kita hanya Salam Maria, lama-kelamaan bosan. Tapi kalau kita mengikuti alur daripada peristiwa-peristiwa itu sangat menarik dan setiap kali bisa berbeda. Yang kita, misalnya Maria waktu peristiwa sengsara. Pada suatu saat kita lebih konsentrasi kepada sesuatu peristiwa tertentu, tapi pada suatu saat malah melihat bagaimana Bunda Maria itu ketemu dengan Yesus waktu mengambil salib. Wah, dengan kata lain, kalau kita mengikuti peristiwa itu dengan meditasi dan bukan meditasi, dengan kontemplasi itu jauh lebih berwarna. Nge-freeze Pak Win. Wow. Saya rasa terima kasih Pak. Menarik saksiannya. Memang itu mirip kita kontemplasi ya Romo ya, memang ya. Jadi membantu ya kita untuk berkontemplasi supaya kita juga lebih dekat pada Yesus, saya kira ya. Ya. Membayangkan, mengimajinasikan. Oh, sudah masuk Pak Win. Romo. Saya itu devosinya bukan hanya dengan Bunda Maria, tapi selalu dikaitkan dengan Yesus. Dan selalu hubungannya itu dengan peristiwa di Kana itu. Seolah-olah permohonan kita itu kalau diajukan kepada Bunda Maria dan Yesus, wah mantap gitu. Ya, kalau ditolak ya mantap juga ditolak gitu. Soalnya dua-duanya juga nolak kok. Tapi saya juga tadi Romo sudah mengatakan pada suatu saat mereka dengan perempuan-perempuan lain mau ketemu Yesus, Yesus
tidak menanggapi bahwa itu Bunda Maria datang, tapi yang ditanggapi malah supaya kamu kalau kamu mau menjadi anak Allah ya harus apa itu namanya, harus melakukan kehendak Allah. Jadi yang jadi saudara itu orang yang mengikuti kehendak Allah. Nah, saya pikir, waduh, ini komentarnya Yesus kelihatannya kok nggak kenal sama Maria ini. Kan kita nggak tahu Maria itu datang ke situ mau apa, tapi kok malah dijawab begitu. Gimana Romo itu? Saya salah ya? Ya, ini bagian dari kontemplasi. Memang kontemplasi itu kreatif, Pak. Jadi menambahkan apa yang tidak secara eksplisit tertulis dalam kitab suci ya kan. Dalam kitab suci kan ceritanya kadang-kadang sangat singkat ya. Tentu saja dalam kisah itu Yesus tidak sedang menolak ibunya, tetapi mau membuka wawasan orang yang mendengarkan dia, orang banyak yang mengerumuni dia, bahwa pada akhirnya dalam kerajaan surga hubungan persaudaraan kita itu melampaui hubungan biologis ya, hubungan darah. Jadi di dalam kerajaan surga kita semua adalah anak-anak Allah ya. Artinya siapapun yang melakukan kehendak Allah adalah saudara dalam Tuhan. Artinya persaudaraan universal itu yang mau digarisbawahi oleh Yesus di dalam kerajaan Allah. Dengan mengatakan itu di depan ibunya dan saudara-saudaranya, Yesus mau membuka wawasan banyak orang di situ. Memang konteksnya adalah pengajaran. Yesus sedang mengajar orang banyak. Tapi di situ tentu saja secara manusiawi Maria bisa, sebenarnya kan sakit hati. Tadi kan saya katakan ketika ada ibu yang bertanya di awal. Tapi karena Maria adalah orang yang memiliki kemerdekaan batin, maka ketika Yesus menyampaikan jawaban yang mungkin secara manusiawi seperti kasar ya, siapakah ibuku, siapakah saudaraku. Tapi karena Maria memiliki kemerdekaan batin, dia bisa merenungkan dalam hati apa yang belum dia pahami itu ya. Jawabannya akan ditemukan kemudian sambil jalan dalam mengikuti kehidupan Yesusnya. Baik, itu saja tanggapan saya, Pak Winoto. Terima kasih, Romo. Nah, turun Pak Winoto. Ini masih ada satu lagi, Romo, yang mau menanggapi. Ya? Terakhir ya? Oke. Saya kan harus eksamen. Oh iya. Pak Boni, mari Pak Boni. Ya, saya bukannya mau bertanya, saya hanya ingin menanggapi tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Winoto Lidiat. Saya sudah sejak 4 tahun, 5 tahun yang lampau itu selalu memperkenalkan kepada umat, ya bahkan di samping saya juga ada romo parokinya, bagaimana kita melakukan doa rosario yang sesungguhnya, ya seperti yang disampaikan oleh Yohanes Paulus II Santo, ya di dalam Rosarium Virginis Mariae. Hanya saja sekarang, baik bagi Mas Abdi, ya terutama dari teman-teman di Kesawi, bagaimana kita bisa menyebarkan ya, intisari dari Rosarium Virginis Mariae, bahwa doa Rosario itu bukan doa pendarasan, melainkan sungguh-sungguh doa batin, di mana kita merenungkan Lectio Divina ya tentang peristiwa-peristiwa yang ada di dalam yang kita daraskan pada saat itu. Jadi ada waktunya di situ. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Boni. Romo mau menanggapi? Betul ya. Jadi tadi Pak Winoto juga sudah mengatakan bahwa renungan Pak Winoto tentang Maria itu selalu terkait dengan Yesus. Demikian juga Santo Ignatius ya. Santo Ignatius tidak pernah melihat Maria itu secara terisolir, tapi selalu dalam kaitannya dengan Yesus. Bahkan figur atau sosok Maria yang selalu ditampilkan oleh Ignatius itu juga adalah sosok Maria dengan kanak-kanak Yesus. Jadi tidak ada Maria kalau tidak ada Yesus. Ya. Maria menjadi Maria seperti yang kita kenal karena Yesus. Ya. Maka memang tidak bisa dilepaskan, termasuk doa Rosario tidak bisa dilepaskan dari peristiwa-peristiwa hidup Yesus. Ya. Memang kalau doa Rosario direduksi hanya menjadi pendarasan ya, Salam Maria Tuhan sambil ngedumel gitu ya. Memang ada pemiskinan di sana, pemiskinan. Padahal mestinya memang doa Rosario itu dibarengi dengan merenungkan peristiwa-peristiwa yang
sudah diatur sedemikian rupa ya. Artinya pemilihan dari peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam rosario itu kan tidak acak ya, tapi sudah ditentukan sehingga dapat mencakup keseluruhan misteri hidup Yesus secara utuh ya. Ketika akhirnya Paus Yohanes Paulus II menambahkan peristiwa terang, itu kan supaya seluruh hidup Yesus juga yang pokok-pokok ya itu masuk di dalam doa rosario. Sebenarnya itu kan maksudnya. Jadi baik sekali apa yang disarankan oleh Pak Boni tadi ya, supaya kita tidak mereduksi doa rosario itu menjadi pendarasan saja dan melupakan peristiwa-peristiwa yang mestinya direnungkan. Setuju, terima kasih. Terima kasih Romo, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kira mungkin Romo ada closing statement yang mau disampaikan untuk menutup ini, meskipun sebenarnya tadi kata kalimat terakhir sudah. Coba silakan Romo kalau mau ada 1-2 kalimat yang mau disampaikan. Iya, tidak ada ya, yang mengucapkan terima kasih saja untuk undangan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memperkaya pemahaman saudara-saudari sekalian untuk mengerti lebih dalam hubungan antara Santo Ignatius dengan Bunda Maria. Paling tidak, devosi itu menjadi bagian dari kehidupan beriman yang sangat penting ya. Yesuit itu seringkali sangat menekankan pendekatan yang formasi pembinaan yang sangat rasional. Padahal sebenarnya Yesuit juga punya tradisi pendidikan yang melibatkan devosi-devosi yang sangat kuat. Karena devosi-devosi itu mengembangkan dimensi afektif dari kehidupan kita. Jadi kalau kita berbicara mengenai daya jiwa, daya intelektual, daya kehendak, dan daya afektif, maka devosi itu banyak menyentuh sisi afektivitas kita. Karena kita beriman bukan hanya dengan pemahaman intelektual dan kehendak saja, tapi juga dengan rasa perasaan kita, dengan seluruh kepribadian kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kurangannya mohon dimaklumi. Selamat malam. Terima kasih Romo. Sebelum tutup kita nanti akan doa dulu Romo. Tapi ini saya mau umumkan dulu, ada buat Bapak Ibu yang mau memiliki buku spiritualitas Yesuit dalam keseharian, ya itu terbitan Yayasan Sesawi, mumpung saya belum lupa. Diskon 50%, saya share dulu bukunya. Bukunya seperti ini, ya, mungkin Bapak Ibu sudah, kebanyakan dari Bapak Ibu sudah ada yang punya. Silahkan pesan di Mbak Tika, kalau sudah ada di grup Ignatian Talk, saya rasa sudah tahu ya nomornya dan segala macam. Ini nanti kalau belum tahu silahkan catat dulu nomornya 0852 2751 7600. Ya. Ini buku ini masih banyak dan kemarin setelah saya umumkan juga sudah ada sekitar 60 orang yang pesen ya ke Mbak Tika, mungkin masih akan tambah lagi sampai tanggal 31 Agustus kita persilahkan untuk pesan. Kita akan tutup dengan doa Romo, nanti mohon berkat ya Romo ya. Oke. Mari Romo, Bapak Ibu, kita tutup pertemuan malam ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami di ruang virtual ini untuk mendengarkan sharing dan pengetahuan, pemahaman mengenai Bunda Maria, devosi Santo Ignatius terhadap Bunda Maria. Kami mohon rahmat-Mu agar kami juga semakin mengenal Bundamu dan menempatkan Bundamu dalam hidup kami sebagaimana Engkau menempatkan Bundamu dalam hidupmu. Kami mohon berkat dan rahmat-Mu melalui Romo. Tuhan bersamamu dan bersama Romo. Semoga kita semua, hidup kita, karya kita, orang-orang yang kita cintai senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Salam. Terima kasih Romo. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Terima kasih.